Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan negeri kami. Allahumma ya Allah ya Robbana, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami, agar kami istiqomah di jalan kebenaran-Mu yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Robbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah. Terima kasih Tabika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kapit PK, Bapak Haji Cucu Sumindardi, SKM MKM, kepada yang terhormat Ketua Tim Kesehatan Ibu SIT MKM, kepada yang terhormat para tamu undangan serta rekan media yang semoga semua dalam keadaan sangat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul di sini dalam acara Zoom pencatatan pelaporan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita merupakan pengikut yang beruntung kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Izinkan saya, Evi, sebagai moderator kegiatan yang akan memandu jalannya acara hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu arahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kabid, Bapak Haji Cucu Sumindardi. Waktu dan tempat dipersilakan. Gimana? Halo? Sudah Pak Haji. Mangga Pak Haji. Halo, oh ya, tetap sebentar, barusan ada yang telepon dulu. Oh siap, mangga. Pesertanya siapa aja Bu ini yang hadir? Semuanya sudah hadir? Untuk peserta hari ini karena kita evaluasi SHK Pak Haji, pesertanya adalah Dokter PJ Puskesmas, Bidan Koordinator dan PJ SHK. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan di Subkorkesmas, ada Bu E, ada Bu Pika, ada Bu Epi yang ikut dalam Zoom meeting, juga rekan-rekan para dokter di Kabupaten Sukabumi yang mengikuti kegiatan SHK pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan, terima kasih telah bisa berkumpul bersama mendengarkan bagaimana kita mengevaluasi kegiatan SHK yang sudah kita lakukan. Saya melihat bahwa kegiatan ini di awal bukan perkara mudah untuk bisa kita laksanakan. Tapi dengan semangat dan komitmen bersama ternyata kita bisa melakukan kegiatan itu, dan alhamdulillah sedikitnya ada beberapa progres yang sudah kita lakukan, sudah ada yang lancar dan memang ada beberapa yang daerah tempat-tempat tertentu yang memang kesulitan. Tapi saya melihat ini direspon baik oleh rekan-rekan di tingkat puskesmas, karena memang kalau tidak direspon ini berhubungan dengan ini ya pengklaiman. Jadi akhirnya dipaksakan untuk bisa jalan, karena kalau teman-teman tidak bisa melakukan itu maka pengklaiman tidak bisa dilakukan. Jadi ini upaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan cakupan, mengetahui kasus penyakit kelainan kongenital, tapi kelainan ini tetapi lebih hipotiroid ini, tetapi lebih juga dikaitkan dengan dipaksa bagaimana dilaksanakan dengan pola-pola, yaitu apabila tidak bisa melakukan itu maka tidak bisa pengklaiman. Nah, tapi itu baik positif maupun negatif, saya melihat rekan-rekan komitmen dan ucapan terima kasih
Tapi hal-hal lain nanti setelah dievaluasi kemudian kekurangan, baik itu kekurangannya di kami di Kabupaten Sukabumi di sisi sarana dan prasarana, kemudian komunikasi, bagaimana pengadaan dan alat dan sebagainya. Mungkin juga itu silahkan dievaluasi dan nanti didiskusikan. Selanjutnya juga mungkin kekurangan di teman-teman di puskesmas dan keluhan dan sebagainya, dan pada saat ruang Zoom sekarang ini mungkin silakan aja Bu dan teman-teman nanti saling diskusi membuat jalan ataupun cara bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin itu saja Bu terima kasih rekan-rekan semua. Saya berharap rekan-rekan para dokter sekarang yang mengikuti kegiatan ini mengikuti dengan seksama, kemudian supaya nanti tidak gagal paham gitu, menyampaikan kepada rekan-rekan nanti mungkin yang mau jadi leading sector nanti teman-teman yang saat menolong persalinan nih, teman-teman bidan ataupun teman-teman yang lain. Nah itu nanti menyampaikannya benar-benar utuh gitu. Kalau kegiatan ini disikapi ataupun didengarkan sampai dengan selesai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khalid, semoga apa yang disampaikan Tapi suaranya nggak kedengeran. gue Ya, mulai ada. Ya, langsung ke materi aja. itu dulu tadi yang Teh Pika sama Teh Seda ya. Mau dicek dulu. Oh, enggak. Teh Pika bisa ini tadi yang dibutuhkan data. Oke, baik Bu paling yang data yang awal aja, jadi yang tercara di sini cuman ada SHK yang dikirim oleh pasien case ya. Oke. Disesuaiin aja ya. Siap. Yang data diisi sebentar. Kalau gitu ke materi dulu aja Teh Epi sama Teh Bika. Jadi Bu maju dulu di materi ya. Boleh. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leila Fatul Jani, SSIPSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih ini untuk rekan-rekan puskesmas. Mohon maaf ini sebenarnya urgent yang harus kami sampaikan karena terkait kemarin hasil evaluasi SHK di Jawa Barat. Ada 3 bulan ini mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga dari Bapak Menkes langsung kemarin memimpin rapat untuk bisa segera ditindaklanjutin. Termasuk Jawa Barat ya, karena Jawa Barat itu merupakan penduduk terbesar sehingga pada saat Jawa Barat turun, maka mempengaruhi data nasional. Saya akan coba dulu menyampaikan hasil kesepakatan. Ini sebenarnya kesepakatan yang disampaikan pada tanggal 17 Juli sebenarnya ya. Mungkin di sini sama Ibu Jenny sebelumnya bahwa hasil kesepakatan ini kemarin langsung dibuatkan berbentuk spreadsheet ya, sehingga ada perubahan-perubahan. Jadi itu juga menjadi nanti salah satunya kendala-kendala pelaporan. Begitu banyaknya dan begitu cepatnya perubahan-perubahan dari segi pencatatan pelaporan. Baik, saya coba menyampaikan dulu. Sebelum menyampaikan, kita berdoa dulu ya, karena penanggung jawab SHK kita, Ibu Jenny sekarang dirawat di rumah sakit dengan harus istirahat ya. Kita doakan semoga Teh Jenny bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula. Kita berdoa dulu dengan membacakan Al-Fatihah ya. Jadi kita berdoa semoga Teh Jenny diberikan kesehatan kembali dan bisa bergabung dengan kita semua. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
tentunya penanggung jawab SHK kita sudah akan kembali lagi untuk bisa bergabung dengan kita. Walaupun sebenarnya di room ini juga Teh Jenny juga masuk ya. Ya walaupun dimarahin jangan ikut juga susah ini. Jadi tetap Iya, mengikuti, Bu. tetap Makasih mengikuti, doanya. tetap mengikuti. Semoga nanti bergabung lagi sudah sehat kembali ya Teh. Ya. Ya, Baik, amin. Makasih, izin Bu. menyampaikan dulu hasil monitoring pelaksanaan SHK di tahun 2023 yang dilaksanakan di Jakarta 17 Juli 2023. Nah, di sini disampaikan, rekan-rekan kelihatan? Menindaklanjuti pertemuan, sebenarnya ini karena Menkes itu betul-betul sangat memperhatikan yang namanya SHK ya, jadi menjadi program prioritas nasional. Jadi rapat mingguan itu terus berjalan ya, bahwa dilakukan terus-menerus dan sekarang targetnya bahwa seluruh kabupaten kota itu minimal 45% bayi baru lahirnya harus dilakukan SHK tanpa melihat Rina pegang NPD yang Juni enggak? Epi kebocor. Ya, jadi di sini bahwa dari percepatan tersebut bahwa kita disampaikan bahwa 45% bayi baru lahir kita harus dilakukan SHK. Ya. Jadi tanpa melihat apakah bayi itu menggunakan BPJS ataupun tidak. Awal Kabupaten Sukabumi kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan untuk melakukan SHK ke semua bayi baru lahir. Kenapa? Karena memang BMHP di awal-awal bulan sampai 5 bulan itu mengalami tidak diberikan sesuai estimasi yang kita minta kepada provinsi atau kepada RSAS. Namun setelah Kemenkes melakukan ini terus monitoring secara berkala sehingga mulai bulan Agustus ini, kemarin rekan-rekan sudah dimintai berapa total jumlah persalinannya per bulan, sehingga harapannya semua bayi baru lahir itu bisa dilaporkan untuk dilakukan SHK baik di semua Fasiankes. Kalau kemarin baru puskesmas, PMB, klinik yang mau bergabung dengan menggunakan BPJS, sekarang semua Fasiankes diminta untuk melakukan pelaksanaan SHK. Hal tersebut sudah keluar di KMK yang menyatakan bahwa rumah sakit dan puskesmas ataupun klinik-klinik yang akan melakukan akreditasi tanpa ada tata laksana SHK maupun tidak melaporkan juga kasus kematian ibu bayi dalam MPDN, maka akan mengalami sanksi penurunan nilai dari akreditasi yang mereka punya. Sehingga sekarang semua rumah sakit sudah mulai mengajukan, baik swasta maupun negeri ya, maupun negeri itu mulai mengajukan dan mulai melaksanakan pembahasan kasus kematian, baik kematian ibu bayi dan memasukkan data ke MPDN beserta SHK. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sangat fokus ini sekarang MPDN dengan SHK ya, salah satunya tersebut. Kemudian di sini dibuatlah karena ingin melihat progresnya, maka dibuatlah tools monitoring SHK yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yang ini akan dikirimkan per minggu ya. Jadi teman-teman nanti dengan adanya Pak Menkes minta data setiap hari Senin, maka SHK itu laporan harus ditarik setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis, jadi harus sudah bisa ditarik data oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan dikirimkan ke provinsi sehingga Senin sudah dalam bentuk pelaporan yang akan dikirimkan. Nah, ini termasuk yang sudah diberikan di SIT masing-masing lokus dan pasti mohon maaf ini kenapa sih SIT-nya berubah-ubah terus? Ini mengikuti dari Kementerian Kesehatan yang ternyata ada berbagai macam perubahan-perubahan yang diminta datanya oleh Kementerian Kesehatan. Semoga rekan-rekan ini menjadi perhatian dan terutama untuk dokter PJ di puskesmas untuk bisa memperhatikan pelaporan-pelaporan yang ada. Jadi nanti dimungkinkan bahwa setiap hari Kamis kita akan meluangkan waktu 1 jam untuk mengecek semua data SHK yang masuk di puskesmas kepada Dinas Kesehatan dari spreadsheet yang sudah dikirimkan. Jadi mohon izin nanti bisa dijadwalkan oleh rekan-rekan KIA
setiap hari Kamis mungkin 1 jam untuk bisa melakukan Zoom terkait dengan bagaimana progres penginputan SHK. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa ada PJSHK di masing-masing puskesmas atau Fasienkes, baik rumah sakit, klinik, itu ya semua sudah harus ditunjuk ada PJSHK-nya dan pelaksananya. Karena apa? Karena tergantung dari sini adalah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, siapa tenaga kesehatan yang melakukan SHK, itu PJSHK harus tahu. Misalkan puskesmas. Puskesmas memiliki ada PMB di luar ya, kemudian ada klinik. Berarti di situ harus sepengetahuan PJSHK bahwa petugas-petugas tersebut yang mengambil sampel BMHP yang di puskesmas harus atas sepengetahuan dokter. Di sini termasuk juga layak atau tidaknya atau sudah dilakukan sosialisasi atau sudah dilakukan pelatihan pengambilan darah atau belum. Ya, jadi kalau kliniknya bekerja sama tetapi belum pernah dilatihkan, maka bisa latihan di puskesmas. Ataupun PMB ingin bekerja sama, berarti di sini PMB-nya dikumpulkan kemudian latihan untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter yang karena kami baru bisa melatihkan itu dokter PJ Puskesmas. Kemudian pembiayaan bisa dari DAK, ini adalah pembiayaan dari BMHP ya. Kemudian di sini output-nya adalah meningkatnya jumlah vaskes yang melayani SHK, meningkatnya permintaan layanan SHK di masyarakat, menurunnya sampel reject, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang SHK. Output ini melibatkan lintas program ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang SHK, biar tidak banyak yang menolak dilakukan pemeriksaan SHK, berarti kita membutuhkan juga tidak hanya dokter, tidak hanya bidan, ada promkes ya, ada perawat, nanti bisa dengan perawat komunitas. Jadi ada ibu hamil ini dimasukkan di apa? Di kelas ibu. Bahwa di kelas ibu dari mulai awal ataupun pemeriksaan K1 itu sudah ditanamkan bahwa nanti ada pemeriksaan SHK. Kemudian di sini ini adalah pelaporan yang akan menjadi outcome dari pelaksanaan monitoring pelaksanaan SHK. Jadi yang dilihat adalah berapa persen bayi baru lahir yang mendapatkan screening HK, berapa persen BBL diberikan pengobatan jika terdapat yang positif. Nah, yang diminta oleh Kementerian Kesehatan itu sementara awalnya adalah hanya ini. Ternyata kemarin itu sudah ada perubahan yang luar biasa. Yang diminta di awal itu hanya jumlah sasaran kelahiran hidup yang ada. Jadi mingguan ini ya diminta per minggu. Kemudian dari situ berapa jumlah persalinannya dan siapa saja yang sudah melaksanakan. Jadi di sini dilihat juga berapa potensi puskesmas, apakah sudah ada yang terlatih, rumah sakitnya sudah ada yang terlatih, klinik atau PMB-nya adakah yang sudah terlatih. Nah, ini adalah laporan mingguan yang diminta sebenarnya di awal Juli 2023. Nah, teman-teman tadi malam itu sudah saya share ke bidan koordinator. Luar biasa progresnya karena ternyata sekarang harus sampai jumlah terbuang. Jadi kenapa muncul itu? Karena begini, misal Sukabumi diberikan 1000 BMHP. Dari 1000 BMHP tersebut harusnya setelah dikelola dan dibagikan ke semua puskesmas, minimal 80% adalah sudah dilaksanakan, ya. Tapi nyatanya sampai hari ini tuh ada beberapa miss yang luar biasa. Contohnya sampai dengan Juli. Juli itu kita memang paling tinggi nih, termasuk paling tinggi di Jawa Barat. Tetapi gap dari total yang diterima dari BMHP-nya juga cukup tinggi. Ini harus kita cari tahu kemana BMHP yang ada. Jadi siapa penanggung jawabnya tetap mohon maaf untuk puskesmas tetap di sini adalah dokter penanggung jawab karena di sini untuk pelaksanaan SHK bukan diberikan kepada bidan koordinator ataupun petugas SHK ya. Jadi penanggung jawab keluar masuknya SHK tetap menjadi tanggung jawab dokter PJ Puskesmas. Nah, di sini masih ada, kita harus mengingatkan kembali kepada rekan-rekan terkait dengan waktu tunggu dari atau waktu dari pelaksanaan SHK. Ternyata pada saat kita sudah menyampaikan masih ada juga yang di luar itu
melaksanakan sehingga akan muncullah sampel reject. Jadi masalah di Kabupaten Sukabumi tidak hanya sampel terbuang, tapi sampel reject. Sampel terbuang itu seperti apa sih? Sampel terbuang itu contohnya gini, kalau misalkan satu pasien di trial sampai 2 atau 3 kali. Jadi kertas saringnya 1, lansetnya 3. Jadi ada 2 yang kertas saring terbuang. Nah, seperti itu harus ada laporannya. Selama ini kita nggak punya laporan sehingga angkanya gap cukup tinggi. Nah, makanya dari sekarang sudah mulai ada laporan sampel terbuang. Kalau pertama kemarin tidak ada ya dok ya, bahwa kita dibutuhkan untuk laporan sampel terbuang. Sekarang bahkan sampai sedetil itu karena ingin tahu kemana hilangnya jumlah yang harusnya masuk gitu. Harusnya kalau 1000 di triwulan 1 habis, sudah ada pengajuan lagi triwulan kedua, 1000 itu harusnya sudah 100% gitu. Sedangkan kita sudah posisinya sampai hari ini sudah 7.000 nih. 7.000 dari mulai Februari. Ya. Kita mau lihat sampai sedetil itu dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman. Karena kemarin hasil Zoom terakhir itu luar biasa. BPK itu uji petiknya adalah berapa jumlah sampel diterima, berapa jumlah sampel dikerjakan, dan pertanggungjawaban angka 1 BMHP 65.000 itu nanti akan dilihat dari setiap pengklaiman ataupun dilihat juga dari berapa total pertanggungjawaban puskesmas terkait pelaksanaan SHK. Ya, itu luar biasanya, rekan-rekan. Mohon maaf. Jadi kita itu urgent sekali hari ini harus mau nggak mau kita harus adakan pertemuan karena ternyata progresnya tidak main-main gitu ya dengan adanya ini. Jadi jangan sampai kita minta terus teriak-teriak kekurangan, tapi ternyata gap-nya luar biasa nih. Apakah memang belum dinaikkan di laporan? Ya, saya harapannya kalau memang belum dinaikkan ke laporan, oke, berarti kita akan perbaiki laporan-laporannya. Saya mencoba nanti dengan teman-teman ini, tadi malam dia sudah mencoba, dari yang teman-teman isi di spreadsheet, dengan yang laporan yang by name, by address itu luar biasa. Misalkan ada puskesmas melaporkan yang diperiksa 13, ternyata yang tulis by name, by address di rekapitulasi harian tidak ada 13. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti menjadi catatan kita, mangga ini yang menjadi harus duduk bareng dulu nanti tingkat puskesmas, karena semua BMHP yang ada itu ada tanggung jawab khususnya ya terkait dengan logistik di sininya. Oke, kami di sini. Nah, kalau untuk rumah sakit itu bisa masuk langsung dengan laporan RS online ya. Jadi tidak seperti kita, tapi boleh masuk dengan laporan RS online yang melaporkan SHK di masing-masing rumah sakitnya. Atau rumah sakit yang melaksanakan SHK sendiri. Bahkan kemarin itu untuk rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan lab yang ditunjuk itu menjadi PR-nya Jawa Barat untuk bisa membuat teman-teman yang di luar ini bisa datanya itu bagus gitu ya, biar bisa diterima kemudian nanti karena ini akan berhubungan dengan semua BMHP yang ada. Nah, isu lainnya yang sekarang sangat gencar nih sampai sekarang adalah klaim pembayaran APBN dan klaim pembayaran persalinan. Yang Januari sampai dengan Februari ya, ini yang rencana tadi saya sudah share juga di grup Bitco, nanti saya juga share ke grup dokter. Di situ ada tentang terkait persalinan yang belum dibayarkan di Januari sampai dengan Februari pada saat SHK keluar. Ya, KMK-nya akan dikeluarkan segera karena per 1 September KMK baru yang menyatakan bahwa semua Fasiankes tidak boleh melakukan diskusi ulang, bahwa itu akan berlaku semua bayi baru lahir dilakukan SHK gitu. Jadi KMK yang baru ini akan lebih keras lagi berbunyi ya. Jadi tidak ada lagi seperti kemarin karena kemarin alasannya kita adalah BMHP aja belum siap gitu. Sekarang sudah mau bulan ini, jadi mulai bulan ini nanti berapapun permintaan untuk di Jawa Barat itu akan dicoba penuhi
oleh RSHS ya, udah membuka lebar-lebar ini. Jadi saya pun dan teman-teman dari dinas akan menanyakan kembali proses estimasi teman-teman bulan ini persalinannya berapa, sehingga kami akan menyampaikan sesuai dengan estimasi tersebut. Sebenarnya saya sudah punya catatan dari PWS, misal contohnya adalah sebulan Kabupaten Sukabumi itu sebenarnya persalinan adalah 3.500. Ya, 3.500 berarti ya tidak jauh beda dengan itu. Jadi permintaan kita setiap bulan akan mencoba 3.500 itu nanti pasti termasuk dengan rumah sakit, klinik, PMB semua yang melaksanakan pelayanan persalinan. Oke. Jadi ini lab rujukannya. Jadi kita itu termasuk lab rujukan Jawa Barat yang di RSHS. Jadi Jawa Barat itu ada 2, ada yang di RSCM, ada juga yang di RSHS. Ini alur, saya yakin teman-teman sudah mengikuti ini sudah cukup lama ya. Sebenarnya kalau PMK-nya atau PMK-nya SHK itu dari 2014 sebenarnya. Sukabumi kan termasuk kategori kabupaten kota yang terlambat mengikuti. Jadi ini masih sama prosesnya seperti di awal ya. Kemudian kemarin di KMK baru itu disampaikan bahwa BPJS itu tidak menunggu hasil. Jadi hanya bukti pemeriksaan sampel yang menjadi syaratnya. Jadi tidak usah nunggu hasil dari provinsi atau RSHS, tapi cukup dengan hasil pemeriksaan sampel. Tapi itu pun ternyata kita perlu banyak pembahasan terkait dengan hal tersebut ya. Masalahnya akan keluar lagi nih. Saya mohon bantuannya dokter-dokter PJ untuk bisa memantau karena nanti di slide saya juga akan menyampaikan beberapa masalah yang terkait dengan sangat mudahnya permintaan dari BPJS tersebut sebagai syaratnya ya. Oke, ini algoritmanya. Nah, Bapak Ibu tolong nanti jumlah bayi, misalkan jumlah bayi baru lahirnya ada 30. Misalkan ada yang menolak 5 itu harus ada inform konsennya 5. Jadi tidak boleh sudah tidak gitu aja. Jadi nanti kalau pada saat sudah semua bayi boleh harus dilakukan SHK berarti semua bayi baru lahir dari tersebut. Kita sedikit demi sedikit sudah memulai lagi. Semoga nanti bulan ini kita sudah bisa memenuhi semua bayi baru lahir dan mungkin setelah dilihat tadi ada beberapa dari Bu Pika, ada Tes Seda itu mencoba ada beberapa puskesmas yang belum menginput mulai dari Juni kalau nggak salah. Belum memindahkan data sehingga itu belum ditarik data sehingga 0 datanya. Ya, nanti kita coba cek dan nanti tidak akan lagi lama penarikannya karena seminggu sekali akan kita lakukan cek ulang gitu ya. Oke, nah ini Sukabumi. Sebenarnya prosentasenya, kalau dilihat prosentase Fasiankes puskesmas, 100% ya, dari 58 puskesmas melaksanakan SHK. Kemudian dari rumah sakit, ini berlaku Juli. Nah, beragustus karena adanya KMK tersebut yang mengatakan bahwa semua Fasiankes akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakan SHK, maka ini sudah mulai nih. Kemungkinan nanti 9 rumah sakit akan melaksanakan SHK. Dan kami lokus, jadi siap-siap ini akan juga lokus. Kalau nanti memang kita membagi sesuai dengan permintaan rumah sakit juga, berarti nanti tolong bantuannya. Kalau rumah sakit bisa mengambil sendiri ke kami, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, pada saat pengambilan puskesmas, kami menitipkan juga BMHP di wilayah ya. Misalkan Jampang Kulon berarti dengan Rumah Sakit Jampang Kulon. Kemudian Pelabuhan Ratu mungkin ikut dengan Rumah Sakit Pelabuhan Ratu dan seperti itu. Kemudian di sini klinik, kalau dilihat Sukabumi itu cukup bagus ya sebenarnya progresnya. Dari yang klinik bersalin TPMB ini paling tinggi adalah Sukabumi. Makanya kami apresiasi sekali sebenarnya dengan rekan-rekan juga. Cukup tinggi penarikannya karena memang kita menerima BMHP-nya juga cukup tinggi ya gitu. Tapi reject-nya juga paling tinggi ya. Reject inilah yang menyebabkan teman-teman juga saya mohon bantuannya untuk dokter PJ Puskesmas. Dan sekarang kita akan membuat solusi lagi. Karena selama ini kalau tidak ada solusi, bagaimana kita mengevaluasi yang reject, berarti nanti kita nggak tahu siapa yang melaksanakan reject gitu. Sehingga tidak ada lagi nanti kalau kita
adakan OJT misalkan, yang dipanggil adalah yang sering gagal. Nah, padahal yang di kertas saring namanya adalah nama dokter puskesmas. Siapapun teman-teman itu kadang tidak menuliskan nama di sana kan. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan nama pengambil sampel di sebelah nama dokter. Ya. Kemudian ini jumlah tenaga kesehatan yang mampu SHK di puskesmas. Saya anggap ini dokter sudah masuk semua. Kenapa ada 70, puskesmas 58? Karena ada satu puskesmas ada yang 2 dokter ya. Untuk data bidan saya belum mendapatkan laporannya, tetapi yang sudah disosialisasikan memang 58 ya, bidan koordinator waktu itu. Tapi semoga nanti bisa ditambahkan total jumlah kalau memang dirasa sudah ada OJT tingkat puskesmas, mangga laporkan ke kami. Jadi OJT tingkat puskesmas saya yakin waktu pertama itu pasti ada OJT. Berarti jumlah bidan ini akan bertambah gitu ya. Kemudian ada nggak perawat yang di OJT-kan waktu pertama kali itu oleh pas waktu dokter menyampaikan, ya. ATLM-nya ada tidak? Nah, saya minta data ini karena data kita cukup kecil ini masuk di Kementerian Kesehatan. Saya yakin teman-teman di puskesmas ini sudah bertambah. Tolong nanti dicatat dulu Teh Pika ya, berarti khusus data ini nanti kita bisa mintakan lagi untuk update-nya kepada dokter-dokter di puskesmas. Baik, Bu. Oke, kemudian ini untuk rumah sakit kita masih cukup kecil ya, karena rumah sakit yang sudah dilatih itu baru rumah sakit Pelabuhan dan rumah sakit Rumah sakit Sekarwangi. Tetapi ternyata ini juga belum diupdate karena adanya KMK baru tersebut, akhirnya teman-teman rumah sakit berbondong-bondong latihan sendiri ke puskesmas. Saya ucapkan terima kasih ini kepada Puskesmas Sukaraja, sudah menerima Rumah Sakit Primaya, sudah menerima Rumah Sakit Beta Medica ya, yang ingin latihan ya, pengambilan karena mereka tidak mau main-main nih, karena semakin banyak reject akan menjadi masalah baru gitu ya. Jadi terima kasih ini Dokter Rati sebagai perpanjangan fasilitator juga karena salah satu yang sudah dilatihkan, sudah melatihkan rekan-rekan. Nanti harapannya Rumah Sakit Pelabuhan Ratu bisa ke rumah sakit, sebenarnya Rumah Sakit Pelabuhan Ratu ada dokter yang sudah dilatih ya. Yang belum itu misalkan Rumah Sakit Sagaranten. Jadi mohon nanti Dokter Wit dari Sagaranten untuk ngajarin nih OJT di tingkat rumah sakit. Suratnya mungkin dari rumah sakit nanti minta ke puskesmas. Saya sudah menyampaikan seperti itu ya. Biar semuanya bisa, karena memang untuk anggaran sendiri di kabupaten untuk pelatihan dan OJT tidak memungkinkan untuk semuanya harus dilakukan OJT. Ini juga kemudian, nah ini Sukabumi nih. Pada saat Maret, luar biasa, kita memulai bulan Februari di launching tanggal 25. Maret itu kita langsung drastis peningkatannya 1000 yang dikirimkan 1239. Dari 1239, 60 itu reject. Wajar kata Pak Kabid juga kalau di awal ya. Reject 60 itu masih oke lah gitu. Dari 12.000 walaupun sebenarnya sayang banget kalau hitungan 60.000 kali 65.000 ditambah 30.000 untuk pengiriman sampel sudah habis banyak itu ya terkait dengan itu. Dan itu harus kita jawab nanti pada saat pemeriksaan BPK. Berapa yang sampel reject. Nah, itu akan turun sampai ke puskesmas. Jadi, sekarang akan dikirimkan hasilnya oleh RSHS ya, nanti masuk ke puskesmas seperti kemarin hasil berapapun akan dikirimkan ke puskesmas dan itu jangan dibuang karena nanti akan didampingi dari jumlah BMHP yang ada. Jadi diterima misalkan sampai bulan Agustus, puskesmas Cimas nerima 300. Dari 300, berapa yang sudah dilakukan pemeriksaan, berapa yang reject, itu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Alasannya apa, kenapa reject, mangga nanti disampaikan di sana. Karena harus ada evaluasi dan pelaporan. Kemudian di sini juga muncul, mana ya ini, Dinas Kesehatan Sukabumi. Ini kalau dilihat sini, kita paling tinggi sampai dengan Juli. Diambil dari data Juli 5.009. Tapi 5.009 itu menjadi pertanyaan, sedangkan kita itu sebenarnya angka yang masuk sheet-nya dengan yang teman-teman kirimkan by name by address itu nggak sampai sekian gitu.
Jadi totalnya ada 5.009, tapi by name by address-nya nggak sampai 5.009. Itu yang juga harus segera dimintakan. Jadi nanti tetap dibantu. Saya rasa tidak mungkin dokter PJ Puskesmas mengerjakan. Harus dibuatlah tim. Jadi untuk bisa merekap gitu, merekap data yang ada gitu ya per bulan, karena laporan diminta per minggu gitu ya oleh Menkes. Ini kendala yang sudah disampaikan, kendala kita ada 3 ini ya, dan memang yang dilatih hanya dokter. Memang betul, dari awal kita sampaikan yang dilatih hanya dokter. Makanya kami menitipkan sangat besar pada saat pelatihan dokter, semoga pas balik lagi bisa melatihkan lagi gitu di tingkat puskesmas. Jadi kepanjangan tangan kami menitipkan hal ini kepada dokter-dokter yang ada. Kalau memang dirasa ternyata banyak sekali sampel yang reject di satu puskesmas tersebut, mangga kita akan adakan kembali OJT di puskesmas tersebut. Ya, jadi bahkan sekarang bulan September ini dari Kementerian Kesehatan akan mendampingi puskesmas yang tertinggi reject. Jadi akan salah satunya adalah Sukabumi yang akan mendapatkan dana tersebut dan mereka datang dari Kementerian Kesehatan ke Sukabumi di bulan September. Ya, jadi tanggalnya belum disampaikan, yang jelas kemarin sudah muncul suratnya, sudah kami terima dan bulannya adalah September ya. Jadi siap-siap nanti mana yang akan dipanggil untuk pelatihan ulang OJT di tingkat kabupaten. Kemudian seringnya sosialisasi juga tanpa adanya latihan langsung memang ini jadi masalah kendala. Dan hanya Zoom ya, kita tahun kemarin di Zoom aja pelatihan itu baru 1 kali di bulan Februari. Itu adalah kendala-kendala salah satunya kami dari Dinas Kesehatan, kemudian hanya membantu rekan-rekan untuk menitik beratkan dan menitipkan banyak kepada dokter-dokter PJ ya, untuk bisa membantu kami. Nah, pada saat kunjungan lapangan, ini hasil monep saya ke beberapa puskesmas ya. Yang pertama adalah masih ada, memang betul ada terdapat penolakan SHK. Maksud di sini bukan besar, tapi masih ada yang memang menolak pelaksanaan SHK. Nah, tadi rekan-rekan disampaikan di atas, buktinya sampel yang menolak itu, misalkan bukan sampel ya ini, pasien yang menolak itu berarti harus ada bukti jumlah inform konsen yang dilampirkan nanti di laporannya. Kemudian ditemukan penulisan dan pengisian di kertas yang belum sesuai. Masih ada nulisnya pakai huruf kecil-kecil, warnanya ada yang biru, ada yang hitam, padahal kita sudah bikin kesepakatan ya, huruf kapital, warna merah. Nah, kemudian jumlah yang terbuang tidak terdeteksi, sehingga banyak sekali gap seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Satu lagi yang ditemukan kemarin hasil Zoom terakhir, semoga ini menjadi apa ya? Mungkin di sini saya juga melaporkan juga bahwa ini menjadi evaluasi kami di tingkat kabupaten terkait dengan SHK ya, bahwa luar biasanya SHK itu ada kasus manipulatif dan disebutkan salah satunya yang sudah ditemukan adalah Sukabumi. Ini luar biasa. Jadi dikarenakan hanya kebutuhan klaim BPJS, ada yang membuat buktinya karena buktinya BPJS itu hanya bukti pemeriksaan, ada yang berani membuat dalam bentuk editan di warnet. Wah, itu luar biasa. Dan menyebutkan salah satunya Kabupaten Sukabumi. Nah, ini PR kita ya, PR kita rekan-rekan dokter. Jadi saya akan meminta pertanggungjawaban berapa jumlah sampel yang masuk, berapa sampel keluar, berapa yang diklaim di BPJS itu harus matching. Kalau tidak matching, berarti kemana? Ya, atau puskesmas yang tidak pernah mengklaimkan. Kemudian klaim BPJS-nya tinggi, BMHP mana? Nah, itu yang menjadi evaluasi bersama. Semoga ini tidak akan berlanjut seperti ini ya, karena kemarin betul-betul kita kena sentilan luar biasa pada saat ada kasus manipulatif data yang melibatkan irisan kota dan Kabupaten Sukabumi. Jadi mohon ini bantuannya untuk lebih intens lagi kepada rekan-rekan. Kembali lagi, kalau saya ingatkan adalah mindset pemeriksaan SHK.
mindset pemeriksaan SHK kita tanamkan lagi ke rekan-rekan semua yang mengelola pelayanan bahwa tidak hanya karena mencairkan BPJS saja pemeriksaan tersebut. Pemerintah mengeluarkan SHK bukan semata-mata hanya karena hal tersebut, tetapi luar biasanya jika bayi betul-betul mengalami hipotiroid kongenital. Jadi itu hanya bisa dideteksi sekali. Nah, secepatnya saya membayangkan kalau misalkan data yang dimanipulasi tersebut ternyata dia HK, ya, otomatis dia akan terdeteksi besar, pada saat besar, kemudian akan menjadi PR keluarga, termasuk kita juga bahwa dia harus mengalami pengobatan seumur hidup. Nah, itu yang luar biasanya dari HK. Jadi, mohon nanti teman-teman, ini mungkin dokter-dokter ada yang sudah pernah mendengarkan adanya kasus manipulatif, dan semoga ini menjadi evaluasi bersama. Kami pun di tingkat dinas semakin ingin memperbaiki, sama-sama memperbaiki pencatatan pelaporan sehingga tidak mau lagi ada kasus manipulatif data yang terkait hal tersebut, ya. Jadi ini harus duduk bersama, baik petugas yang mengklaimkan BPJS, dokter, bidan, perawat, PMB, dan klinik yang melaksanakan. Jadi kita meminta pertanggungjawabannya di sana. Dengan adanya ini, tolong dokter, saya titipkan bahwa melaksanakan SHK itu, teman-teman, jangan hanya karena mengklaimkan BPJS saja. Makanya sekarang aturannya sudah mulai nih di bulan ini bahwa semua bayi baru lahir itu harus dilakukan SHK, ya. Kemudian karena adanya kasus banyak reject sehingga pengambil darah kita masukkan di sebelah nama dokter PJ Puskesmas yang di kertas saring, sehingga kalau ada reject yang kembali, dokter bisa cek, oh atas nama A, oh atas nama B, jadi seperti itu, ya. Ini tantangannya. Jadi untuk mendapatkan anggaran untuk SHK itu nggak mudah. Kami dari Kabupaten Sukabumi hanya memiliki 14.047 ya, 1.447 bayi yang di SHK. Sisanya itu berarti sama dengan 45% bayi baru lahir. Sisanya 55% kami mengajukan ke APBN pusat untuk mendapatkan sisa dana. Jadi harapannya semua bayi baru lahir estimasi Kabupaten Sukabumi 41.000 itu semua bisa di-cover oleh APBN untuk pemenuhan sampel BMHP gitu ya, BMHP-nya. Sehingga bisa dilakukan. Jadi nanti tidak ada lagi ceritanya ada yang datang ke puskesmas pengen di SHK dipulangin gitu ya, jangan. Nah, ini ya masih terdapat sampel reject. Oke. Nah, pedoman mah banyak. Nah, ini contoh yang kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bukti bahwa salah satunya penolakan pelaksanaan SHK. Misalkan keluarga menolak, mangga dibuatkan, atau kalau yang sudah ada di puskesmas silakan nanti disesuaikan saja. Ini adalah yang contoh dari Kementerian Kesehatan. Jika total bayi baru lahir kita misalkan bulan ini 30, ada yang menolak 5, berarti harus memiliki 5 surat penolakan yang ada. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan kita. Saya akan mencoba nanti ke lokus ini ya, lokus. Berapa jumlah persalinan, kemudian berapa jumlah bayi baru lahirnya, berapa BMHP sampelnya, jumlah sampel SHK yang dikirim berapa, nama yang tertuang di laporan ada berapa. Jadi ini sambil jalan nanti mungkin dengan rekan-rekan yang akan mencoba untuk melihat lagi ya. Saya lewat dulu. Kemudian ini adalah contoh pencatatan pemantauan logistik SHK di tingkat kabupaten. Kalau tadi adalah laporan rekan-rekan, ini adalah laporan kami di tingkat kabupaten. Sampai seperti ini ya, kondisi diterimanya bagaimana? Apakah baik, apakah rusak, apakah hilang, misalkan, ataukah tanggal kadaluarsanya ada, misalkan seperti ini harus muncul nanti di laporan kami di tingkat kabupaten. Kalau ini adalah laporannya Fasiankes menurut PMK-nya 14 untuk 2014, PMK untuk SHK ya, 48 ya. Ini untuk pelaporan SHK. Kalau dilihat di sini,
teman-teman harus memiliki data kan, berapa jumlah penolakan, ya berarti jumlah spesimen yang dikirim, kemudian jumlah spesimen tidak dapat diperiksa alias reject, jumlah hasil normal, dan jumlah hasil tinggi. Nah, kemarin ada yang menanyakan, kenapa sampai sekarang tidak ada hasil muncul di ekohor? Karena kemarin RSAS menyampaikan mereka hanya punya 6 untuk memfasilitasi 27 kabupaten kota. Jadi untuk ekohor mereka membaca, tapi untuk memasukkan hasilnya itu belum bisa, tetapi mereka berupaya untuk mengirimkan hasilnya. Yang jelas untuk yang positif, 1 kali 24 jam mereka terima, saat itu pula akan ditelepon langsung ke dokter penanggung jawab. Tapi kalau tidak sampai saat ini nggak kunjung datang hasilnya, berarti dia negatif, gitu ya. Jadi itu jawaban dari RSHS. Ini harapannya dari hasil sosialisasi tersebut, ya. Ini terkait dengan kami. Ini juga akan berkoordinasi langsung dengan profesi, termasuk ID, kemudian IB. Ya, karena bersinggungan sekali ini kegiatan-kegiatan kita terkait dengan kegiatan SHK juga MPDN ya. Ini akan melibatkan klinik-klinik dan PMB juga ini ya. Akan segera. Nah, di sini juga ini contoh laporan minggu ketiga yang ditarik di bulan Juli. Kabupaten Sukabumi. Jumlah sasaran lahir hidup kita 41421. Jumlah sampel yang diterima lab rujukan 4.456 alias kita hanya berapa persen nih? 10 ya? 10,76% yang sudah dengan gap 39,26%. Gap ini adalah hasil dari total jumlah dari sampel yang BMHP yang sudah dikirimkan mereka dengan yang dikirimkan kepada RSAS. Nah, target SHK 2023 sesuai dengan yang laporan yang harus dilaporkan ke Pak Menkes setiap minggu. Yang ditargetkan tetap jumlah bayi baru lahir ya. Cakupan SHK pada sampai dengan bulan Juli sangat rendah, yaitu 6,70% Jawa Barat. Sukabumi tadi sudah mencapai berapa persen tadi ya? 10 ya, 10,76%. Kalau melihat begini, cakupan SHK kita luar biasa bagus sebenarnya. Tapi gap-nya juga cukup tinggi. Jadi diharapkan Vaskes yang melaksanakan SHK dapat mengirimkan sampel, memeriksa sampel. Ini yang masih rendah-rendah ini tetap harus nanti kita evaluasi. Sinergisme pencatatan pelaporan. Khawatirnya ada yang belum terlaporkan gitu loh. Melaksanakan SHK, ngambil BMHP, tapi laporannya nggak naik atau memang belum dinaikkan ke tools mingguan gitu. Oke, ini adalah kebijakan-kebijakan SHK yang sudah muncul dan ini sudah dikuatkan dengan KMK yang baru dan besok akan keluar yang KMK terkait pembayaran klaim, salah satunya adalah klaim SHK. Baik, nah mungkin itu saya coba ke yang tadi di-share oleh rekan-rekan ya. Nah, saya coba ini, tadi Tepika ini ada perubahan nggak? Halo Tepika? Iya Bu udah dikirimin via grupnya Bu yang baru. Oh, sudah ada yang baru. Oke, saya Ya, tutup. dilengkapin semuanya. Siap. Kalau yang di tes Seda udah keluar belum? Itu Bu udah digabung di situ Udah, semua. sip. Bagus. Ya. Sip. Nah, punten ini saya mencoba untuk, ini rekan-rekan dari dinas mencoba untuk menggabungkan. Tapi ini belum menyandingkan total jumlah yang diterima ya. Baru yang melakukan pengiriman sampel. Nanti hari ini kita akan coba lagi melihat yang rekan-rekan sudah buat di spreadsheet yang malam saya kirimkan ya. Matching enggak gitu. Ini yang sudah ada by name by address ya Teh Pika ya? Halo? Teh Pika masih di mute. Oh iya, ini untuk by name by address-nya ada yang sudah lengkap, ada juga yang belum. Yang sudah lengkap belum kuda. Oke, ya. Ini Bang Bayang.
Ya, ini baru ngelihat dari yang dikirimkan satu ya. Masukkan Ya. atas nama by name by address. Kan Ya. kemarin spreadsheet itu tidak hanya satu. Jadi ada yang meminta untuk mengirimkan by name by address, tapi ada juga yang rekap, bentuknya rekap gitu ya. Contoh ini Bang Bayang. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bang Bayang hadir? Punten Bang Bayang hadir? Oke, Curug Kembar. Hadir, Be. Nah, Bu Is ya, karena Bu Dr. Ajeng sedang pelatihan. Jadi ini yang by name by address, Bu. By Iya. name sekarang totalnya berapa Bu Haji? Ya, Bu. Total yang sudah sampai bulan ini, sampai bulan Agustus yang sudah di SHK berapa? Tadi saya lupa, Bu, yang bikinnya yang Bidan Elin. Saya lagi rapat akre. Ada Bu Alinnya ada nggak? Bu Elinnya udah pulang barusan teh. Aduh, sayang banget nih. Ya, pokoknya ini sudah kelihatan nih ya. Saya coba sebelum saya ngelihat nanti ke masing-masing puskesmas. Jadi nanti beres ini kegiatan, besok kita akan melakukan evaluasi. Saya share hasilnya ke kepala puskesmas. Akan bisa ditindaklanjutin bersama dokter ya. Ada perbedaan yang signifikan, berapa yang diterima, berapa yang di SHK, berapa yang jumlah persalinan nanti bisa kita lihat, dan berapa yang naik ke laporan. Ya, berapa yang naik ke laporan. Oke, saya coba yang merah-merah dulu. Warung Kiara sudah. Bantar Gadung. Dokter Desinta ya. Dok. Iya, Bu izin. Itu Ya. Bantar Gadung sudah Bah. isi tadi Bu lengkap. Alhamdulillah, insya Allah Nah, ya. Kenapa itu kosong? Jadi gini Dok, kalau yang diisi tadi itu adalah rekap. Nah, rekap itu harus didampingi dengan by name by address tool yang satu lagi. Nah, ini rekan-rekan belum mengisi nih yang tools ada by name. Misalkan nih, by name by address Dok. Jadi kalau yang Jadi gini Bu ya, kayaknya kemarin itu petugasnya ngisinya yang di tahap 1 dan 2 dan tahap 3 ternyata tadi pas saya lihat lagi spreadsheet-nya ada tambahan untuk Bantar Gadung khusus. Nah, di situ emang kosong tuh yang namanya puskesmas. Jadi nanti tinggal pindahin aja ya Bu ke situ. Mohon. Jadi itu puskesmas belum memindahkan yang spreadsheet awal ke yang baru. Ya. Siap-siap langsung pindahin Bu De. Ini yang menyebabkan angka kita tuh rendah, mungkin setelah ditambahkan nanti teman-teman ini akan naik gitu ya. Jadi saya minta tolong nanti misalkan sampai bulan ini ada misalkan 80. Sampai sekarang berapa total Dok? Aduh, tadi udah hitung. Sabar Dok. Lupa Bu Aduh, jangan lupa. Saya mah nananya ke dokter aja pokoknya mah kalau tanggung jawab di sini mah Bapak dokter. Ya, Purabaya. Siap Dokter Desinta, ditunggu ya. Ya Bu Dokter Dikri. Mana nih Dokter Dikri? Purabaya, hadir Purabaya? Teh Nurlina, Dokter Dikri kemana? Halo. Di absenan nih sama Bu Enya. Dokter Dikri belum hadir? Dari Purabaya belum ada yang mewakili? Oke, siap. Ini biasanya kalau diem-diem gini mah harus dilihat di fotonya ada nggak nih. Kebon Pedas, dokter. Tanya, lupa. Dokter Yepi. Dokter Yepi. Bu Lina hadir? Nggak ada. Ini pesertanya 70 lebih tapi nggak ada. Dokter Yepi hadir? Hadir Bu Itu Dokter Yepi, Dok. Kebon Pedas ini yang by name by address-nya, Dok. Saya belum melihat yang spreadsheet yang baru ya. Saya ngelihat yang spreadsheet yang harus dikirimkan yang ada by name by address-nya. Jadi laporan spreadsheet itu memang ada beberapa nih. Nah, ada yang by name by address yang memang belum diisi, Dok. Saat ini nih dari bulan Februari. Siap Bu menyusul. Aman lah kalau bilang menyusul mah tagih ya. Siap Bu datanya ada. Oke, sip.
Baik dok, nanti spreadsheet-nya akan kita share. Dokter isi langsung di sana nanti ya dok dengan rekan-rekan ya. Bisa dibantu sama Siap. rekan-rekan. Ya, makasih. Oke, Bu. Nuhun. Cibolang mana Cibolang? Teh Putri. Teh Putri. Ya, Bu tinggal dipindahin, Bu ada datanya. Toto sok begitunya. Gimana, Teh? Tinggal Iya, Bu, dipindah. maaf, nanti dipindahin. Sampai dengan sekarang sudah berapa total jumlah? Jumlah terpakai itu 47, Bu. Sampai bulan ini? Ya. Emang persalinan BPJS-nya berapa? Salinan BPJS per bulan sedikit, Bu paling 2, paling banyak. Saya tulisin di sini 47. Nah, ya, nanti kita cek per bulannya sedikit ya. Ini Ya, Bu. perbandingannya beda sama Citarik nih, tiap ngambilnya banyak. Cibadak. Bu, izin. Ya, dari mana? Bu, izin. Ini Kebon Padas datanya nol semua, Bu. Iya, makanya ini kan ada spreadsheet baru, kayaknya dokter nggak mengikuti, ada spreadsheet anyar tuh yang by name by address. Nanti saya soalnya share. kita suka ngisi soalnya, kenapa aja kosong gitu. Ya, saya share sekarang ya dok. Siap, Bu. Oke, sip. Oke, Cibadak dulu. Bu Fitra, kalau sekarang dokter siapa pengganti dokter Hilwa? Dokter Deski, ya Bu. hadir? Dokter Deski. Hadir, Bu. Oh, Ya, hadir. mana ya dokter teh? Nggak kelihatan ya. Dokter. Nah, punten dok. Ini masih 0 dok. Oh, iya Bu. Jadi mohon nanti bantuannya dokter. Jadi mungkin teman-teman ini tidak menginput. Jadi sebenarnya ada tapi tidak diinput gitu. Ya, siap Bu. Ya. Atau mungkin pas waktu pertama, kedua, ketiga tes tulis ya? Tes tulis. Mungkin pertama, kedua, ketiga diinput tapi nggak dipindahkan ke spreadsheet yang baru. Nah, gitu ya. Saya ngisinya yang di tahap 1, 2, 3 pantesan saya bingung kok ini kok nggak nambah lagi nih. Oke. Di sheet yang ini kok cuman saya doang yang nambahin ya ke Oh. bawahnya. Tapi laporan SHK tuh ada terus pengirimannya, tapi kok nggak ada nama-nama setelahnya. Oke, berarti kita samakan dulu, berarti nanti kita share yang baru ya. Nanti bisa tinggal dipindahin tes tulis ya, yang lama. Oke. Ya, siap. Kalau sampai sekarang udah berapa? Belum di Ayo loh. Kalau ditanyain yang sekarang total pada bingung. Kan kemarin sudah disampaikan hari ini kita evaluasi. Nah, oke, tes tulis ditunggu ya. Nanti semoga bisa langsung diisi hari ini. Oke, nuhun. Sekarwangi, Teh Apri, dokter. Saya tuh sambil mengingat-ingat. Hadir Bu. Dokter Adit. Bener. Dok, kosong dok. Sama kasusnya Iya, kayak sama, dokter Dok. Yepi. Kasusnya ya sama kayak gitu. Berarti ini salah satu kita temukan masalahnya ya. Berarti tidak naik karena salah spreadsheet. Iya, Bu. Oke. Sekarang berapa dok total? 69. 69. Dari berapa BMHP diterima? Yang diterima, aduh, Ditambahin. berapa ya? Call a friend it. Berapa dok ya? Dokter Yepi aja nggak bisa jawab, mau call. Berapa ya? Dicek dulu Bu. Oke, siap. Saya lanjut dulu dok. Pokoknya ditunggu ini dokter Adit ya. Siap Bu. Ya, ini juga kosong-kosong sebenarnya nagrak ini. Aneh ini yang nagrak. Sebentar. Nagrak itu aneh karena nagrak itu pengambilan BMHP-nya banyak. Nagrak. Dokter Andri. Halo, nagrak. Halo Bu Nah, Dok, waalaikumsalam nih Dok. Kumaha ya? Ini kayaknya ada yang aneh nih. Kalau awal-awal ada isi, yang kesini kok nol nih semua. Barusan tuh udah diisi, yang kemarin tuh udah diisi. Bu gimana nggak tahu tiba-tiba munculnya di situ malah nolnya gitu ya. Kita share. Jangan sampai nol, ini aneh, ini nagrak itu paling diisi, rajin Bu minta BMHP, Taida. Udah diisi, barusan udah diisi lengkap, tapi yang bayinya belum. Itu yang bayinya belum. Yang itu yang spreadsheet satunya udah semua 195. Udah kan banyak kan? Coba. 195. Di sini totalnya cuma 13, ya pantas kecil Coba gitu. Dilihat lagi Bu punten udah.
Iya, Terus diisian Bu E pokoknya mau syarat mau dicarekan ini gratisan. karena mintanya paling rajin Nagrak itu. Betul. Oh, tuh kan. Pokoknya nanti hari ini Pidana kita error Bu cek, E. kita sharekan ulang nih yang spreadsheet yang betul gitu ya. Tadi Mangga nanti spreadsheet-nya dicek itu ada lagi. 2 bukan Bu? Kan yang Iya, angka, yang spreadsheet angka itu awal. Benar, ya spreadsheet angka. awal ada by name by address. Diperbaiki lagi spreadsheet-nya. Ada satu lagi, harusnya tuh tidak merubah sebenarnya ya karena tertumpuk jadi spreadsheet-nya. Terus kemarin itu rekap, beda lagi kalau monitoring sama rekap ya. Kalau monitoring hanya isian angka. Tapi kalau ini berdasarkan by name by address. Itu yang bayi ya, yang ada bayi nyonya itu. Iya betul. Oh, itu mah Lengkap. belum diisi. Nah, Baru 2 bulan isinya. betul kan? Itu yang Betul. belum. Kalau yang rekap udah semua. Iya, Sampai sekarang mah Agustus. PR-nya ini karena harus muncul nama-namanya ya. Siap, siap Bu E. Ini caringin juga nih kayaknya aneh nih 00. Mami Dokter Fitri ya? Mana nih Mami nih? Mami sama Dokter Fitri. Bu E. Iya, Dokter Fitri ya. Dok, ini Bu yang itu kok Jampang Tengah cuma 49 ya? Oh, ya orang Jampang Tengah duluan ini teh. Bentar Dok, lupa. Masih caringin dulu. Tadi Marta dipanggilnya Dokter Fitri ya, dikirain teh saya. Padahal namanya banyak yang sama, pasaran. Ya, caringin dulu ya Dok. Caringin, Mami Nia ada? Mami mah langsung ini kemana Mami nih? Oke, lanjut dulu. Ini aneh-aneh nih. Masalahnya nggak mungkin karena caringin itu tinggi juga sama kayak Nagrak. Oke. Cipari. Dokter siapa ya Cipari ya? Dok, Cipari siapa Dok? Cipari saya mah Bu Imas. Bu Imas hadir? Bu Imas. Hilang. Teteh, bantuannya dong sambil dicek di peserta ada nggak Bu Imas atau Cipari gitu. Cipari itu dokter bagus ya? Ayat tuh. Oke, sambil kita lewat dulu. Parakan Salak. Aduh, kalau dipanggil tuh diem baik. Parakan Salak. Parakan Salak. Halo. Dah kita bicarakan secara adat kok, nggak usah takut. Yang penting kan tahu bahwa ini yang belum gitu Dok. Parakan Salak belum ada? Bitko Parakan Salak. Oke, belum. Cikidang, Bu Haji Ai. Cikidang itu Dokter Mei Cikidang, Dokter Neneng Cikidang. Tadinya. Ini hadir Cikidang. Biasanya Bu Haji Ai mah paling duluan. Karena kemana ini Bu Haji Ai? Kemana tak? Teh Haji Ai kemana? Di absen. Ini juga Bojong Genteng Bu Lulu, cek lagi ada 000 nih, sok aneh. Ya, saya khawatir ini 0 itu karena nggak naik ini. Nah ini, bulan Maret, April ada, Mei, Juni, Juli nggak ada tuh. Ya. Bojong Genteng. Cisolok, Cikidang, oke. Ini yang Cisolok yang Agustus belum masuk nih. Kalapan Nunggal juga Agustus belum masuk. Kabandungan belum masuk. Ini yang 000 ini yang harus dipertanyakan. Oke. Ini baru yang by name ya. Oke, kita lihat spreadsheet yang berikutnya. Belum PMB. Jadi PR-nya lagi teman-teman di Puskesmas, klinik-klinik ini dan PMB itu harus mau menuliskan nanti nama di belakang kalau mau ngambil, kemudian latihkan dulu, OJT-kan dulu di tingkat Puskesmas gitu ya. Kalau ada yang mau nambah lagi, karena sekarang KMK sudah keluar,
mau nggak mau per 1 September nanti semua Fasiankes gitu ya. Oke, saya tutup dulu, masuk satu lagi. Tadi yang dipanggil yang lain tadi belum muncul, Caringin dan teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke yang monitoring. Sudah tampil? Sudah, Bu E. Oke, makasih. Sudah, Bu E. Nah, ini kita lihat dulu. Masih bingungkah ngisinya? Ci Emas belum isi? Nah, udah ini mah lengkap yang nagrak mah Bu E. Teh Ida mah yang ini nggak ditanyain. Mbak Ine Mbak address tadi mah di absen. Yang ini mah rekap. Ci Emas, ada Ci Emas? Kosong nih. Ci Emas. Nih belum. Terus Waluran. Ini bulan Februari masih sedikit-sedikit ya. Tapi sudah ada isi. Dokter Anda, Ci Emas. Sudah diisi barusan Bu E. Kosong, Dok. Ngisinya bulan apa? Sudah diisi barusan Bu E. Isi bulan apa, Dok? Ayo, ini spreadsheet langsung loh. Jadi kalau dokter ngisi pasti kebuka di sini. Dokter ngisi bulan apa, Dok? Dari mulai Februari nggak? Barusan sudah diisi bareng-bareng. Bareng-bareng di mana? Ini kosong. Kosong, Dok. Jadi ngisinya di mana ya? Ci Emas kosong nih. Tuh. Ini yang monitor yang terakhir kan? Iya, dari bulan Februari barusan bareng-bareng sama Bidan Yuyun. Nah, ini harus Ya, siap, Bu E, bareng-bareng. nanti dicek. Harus bareng-bareng sama Siap. kita kayaknya. Tadi baru kebuka jam 1 ininya spreadsheet-nya. Soal tadi pelayanan USG. Siap. Dan Bu Bitko bisa bantu dari pagi ini. Oke, saya naik lagi nih ke yang pengisian. Siap. Saya masuk ke Atur, Bang. bulan Juli coba. Saya Baru masuk ke kebuka Juli. WA-nya. Ya. Siap. Saya coba ke bulan Juli nih. Ci Emas lagi belum ya? Taman Jaya, Puskesmas Taman Jaya Teh Alam. Iya, Bu E. Tadi nginput dari bulan apa? Ini masih Ini kosong. Udah, Bu E. Februari itu ada. di bulan ketiga. Ya. Februari ada. Maret Ya. ada. Ya. April, Mei, Ada. Juni tuh Ada. ada. Mei nggak ada. Hah? Mungkin salah jempol, Bu E. Ais, salah jempol. Jempolnya yang salah sepertinya, Bu E. Jangan-jangan punyanya Ciracap di isian. Taman Jaya jelas tuh aya nih. Aduh, Bu E liar, Bu E ngisi. Makanya ini gara-gara apa ya, itu tadi teman-temannya nggak nginputnya nggak pas. Nah, harusnya memang bareng-bareng. Saya lihat nih, BMHP terbuang, yakin nggak ada ini teman-teman nginput BMHP terbuang? Apa nggak tahu definisi BMHP terbuang? Nggak ada, Bu E. Bu E nggak ada yang terbuang. Masalahnya saya kemarin keliling ke puskesmas ada gitu. Kenapa di sini nggak ada BMHP terbuang? Jadi nojosnya sama apa, Dok? Nojosnya sama apa? Misalkan nih kertas saringnya 1, lansetnya butuh 3 karena belajar. Berarti nganggur 2 kan? Itu dipakainya pakai apa? Pakai tojosan biasa? Kalau berarti di situ teman-teman ini tetap dipakai. Kalau misalkan dinolin nih, berarti tetap ada tapi menggunakan lanset seadanya gitu ya? Lanset mah nggak pernah kekurangan, Bu E. Lanset mah banyak. Kan lanset diberikan sesuai total BMHP saring, Dok. Lebih, nggak tahu jadi lebih ini. Wah, itu mah kebanyakan. Itu harus lapor, itu yang kebanyakan. Nggak tahu dikasihnya segitu, Bu E. Sama beli loh. Oh, mana yang beli, Dokter Ana? Cikembar, Bu. Oh, Dokter Ana beli. Kita Nanti beli, jangan kita digabungin ya. mengadakan. Ya. Enggak. Nanti gini, Dok. Enggak, kita enggak. Laporannya tetap sama, Ya, tapi tuh, Bu, nanti tadi dokter dinaikin punya tambah catatan. Ya.
Jadi nanti Dok, kalau Ya untuk minta pembelian, yang untuk pembelian di luar, ya. berarti nggak apa-apa ini dinolin, tapi nanti dicatatkan aja ya Dok ya, bahwa punya Oh, berarti catatan. BMHP nama eta. Naon Sukaraja. Jadi gitu Dok. Nanti tetap dimasukkan. Jadi total diterima berapa, yang itu berapa sesuai gitu ya. Ya, jadi selama ini sih nggak dicatat gitu, jadi sesuai aja. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang nggak keluar, itunya kan masa dipakai lagi ya tusukannya ya. Makanya kita ganti yang baru. Oke, berarti itu sudah dipenuhi berarti oleh puskesmas yang dibuat trial ya Dok ya? Ya. Ya, berarti tetap aja nanti pengeluarannya sama kan jumlah BMHP yang dimasukkan dengan kalau itu mah yang tetap aja di ya, laporan oke, mah sesuai siap. dengan yang diberikan. Oke, Itu siap. hanya kita aja. Ya. Siap Dok. Berarti nggak apa-apa. Jadi saya punya Ya. jawaban nih. Nanti punten bisa dicatat oleh rekan-rekan. Jadi teman-teman itu tidak ada sampel terbuang karena kekurangannya ada yang BMHP Lancetnya beli sendiri untuk memenuhi yang trial gitu ya. Trial and error. Tapi Kak dicatat ya. Oke. Siap. Sekarang ke mana nih? Ini mah banyak banget yang masih kosong-kosong. Saya ngambil di bulan Juli aja. Sok. Taman Jaya kosong. Nah, Cibitung. Dokter siapa ya? Siap, Bu Dokter Ratu bener. Dok, ini udah diisi yang rekap? Siap. Belum Kayaknya ya. belum, Bu Ya, nanti tolong diinput ya Dok ya. Jadi ini kita minta dari mulai Februari, tapi ada juga yang aneh nih Februari. Februari itu kita mulai pelatihan bulan apa? Bulan Februari teh tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak pelatihan Februari? Kayaknya akhir bulan ya, Bu Ya, akhir bulan. Artinya kan di minggu pertama belum ada ya, Dok? Ya, berarti minggu keempat, Bu Tapi ada yang rajin input Februari minggu pertama. Kita lihat ya. Minggu keempat mulainya. Iya, ini ada yang sudah rajin minggu pertama di isian. Ini tosok. Nah, ini kan minggu pertama nih. Kan belum ada minggu pertama. Ini tapi sudah ada yang input. Gede nih, mana nih ya? Taman Jaya. Kayaknya bener. Teh Alam ini perlu ini deh. Dicek lagi. Itu cuma persalinan aja, Bu. Nanti kita lihat. Ada lagi nih, bayi yang di SHK, puskesmas mana nih? Buniwangi. Tuh, Buniwangi minggu pertama sudah ada 4 orang yang di SHK. Sampelnya dari mana? Enggak salah, Bu, udah diperbaiki. Siap. Makanya saya ngecekin satu-satu. Nih ada lagi nih. Cidolok, Sagaranten, Dokter Wit. Ini ada lagi nih. Kan minggu pertama belum ada. Curug Kembar. Bude, maaf mau nanya. Ya. Ini yang jumlah persalinan yang tadi saya tanyakan di grup. Ini tuh semua sewilayah puskesmas, bukan di Ponet aja. Ini berarti kan ini SHK yang di tempat. Kalau estimasi, sebentar Dok. Kalau estimasi di depan itu adalah estimasi keseluruhan. Kalau yang di sini, ini adalah yang puskesmas. Kalau PMB lapor ke puskesmas berarti tetap masuk di sini. Tapi kalau misalkan PMB sendiri berdiri di bawah, di sini dilaporkannya di bawah, berarti ini hanya yang ke puskesmas. PMB-nya hanya PMB murni ya. Kalau teman bidan desa itu bukan PMB murni, berarti masuk ke puskesmas. Jadi itu yang jumlah persalinan yang di puskesmas. Gitu kan ya? Iya. Bukan sewilayah, maksudnya yang misalnya lahirnya di bidan desa, enggak di itu kan ya? Gimana? Sok, ulangi Dok. Itu kan di situ ada jumlah bayi baru lahir, jumlah persalinan, jumlah persalinannya saya tanyakan apakah semua, kan di situ estimasi kita yang sebulan per bulan itu, Buniwangi itu ada 54, tapi itu mah semua ya di sewilayah sewilayah puskesmas. Nah, yang disebut jumlah persalinan yang di sini yang kita isi itu yang lahir di Ponet saja atau semuanya, misalnya lahir di bidan desa gitu. Kan bidan desa itu kalau SHK-nya masih ikut puskesmas bukan?
Itu kan pas awal-awal makan memang yang dulu tuh semuanya ya, cuma kan pas kesini-sini udah nggak masuk udah yang harusnya yang pasien BPJS aja yang di SAK yang pas dulu itu sekarang berubah. Nggak apa-apa, Dok. Ini maksudnya yang sekarang itu kita kan akan memperbaiki nih. Jadi satu persepsi dulu. Yang jumlah persalinan ini adalah semua yang masuk dengan BMHP Puskesmas yang tidak keluar. Kecuali PMB murni kan keluar. Klinik keluar. Kalau Puskesmas kan ada di situ. Jadi Puskesmas itu berarti termasuk yang lahir di Puskesmas atau yang misalkan masih sama bidan desa gitu. Tapi tetap aja balik lagi di SHK di Puskesmas. Contohnya di Puskesmas Kebon Pedes. Semua mau di desa lahirnya di Puskesmas. Berarti nanti di situ total keseluruhan gitu. Kalau di sini makan Bu ini apa? Kalau pasien di kayak bidan desa kan dia tuh pasien umum, jadi nggak di SHK gitu. Nah itu dihitung nggak di jumlah persalinan sama jumlah bayi baru lahir itu dimasukin tidak? Jadi tidak dilakukan SHK kami itu. Tetap dihitung karena nanti ada sendiri posisinya di sebelah sini. Ini kan ada jumlah persalinan, keseluruhan aja, keseluruhan. Nanti akan muncul nih, Dok. Jumlah bayi baru lahirnya berapa? Yang di SHK berapa? Dari total jumlah ini. Berarti bayi yang di SHK itu baik yang BPJS maupun tidak. Terus yang menolak berapa? Yang terbuang berapa? Kemudian yang dikirim sampelnya berapa? Nah, kalau untuk pasien yang di SHK sementara kemarin itu baru yang BPJS, pasti angka bayi yang di SHK sama klaim BPJS nggak akan beda jauh, bener nggak? Ya. Nah, tapi kalau ada yang udah terlanjur, ada pasien umum yang di SHK, boleh dimasukkan ke sini. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang karena nggak ada pasien BPJS, pakainya pasien umum, ya udah berarti pasien umum itu yang di SHK kan gitu. Misal Cidolok nggak ada kasus sama sekali, adanya pasien umum semua bayar, berarti masuknya di sebelah sini untuk laporannya, karena tetap aja mengeluarkan BMHP. Tapi tidak boleh tarif. Berarti maaf ini jadi yang jumlah persalinan itu termasuk yang lahir di bidan desa. Kalau misalnya lahirnya tadi kan kalau BMP murni ya misalnya yang bukan bidan desa kita nggak perlu hitung. Terus kalau misalnya lahir Paraji juga nggak perlu hitung kan ya? Gimana? Kalau lahir Paraji masih di wilayahnya bidan desa, tapi di KN2 oleh bidan, kemudian di SHK, boleh dong. Ini karena kita punya seat sendiri sebenarnya. Kenapa PMB dikeluarkan? Karena kita punya seat sendiri, ada PMB gitu. PMB murni dan klinik gitu. Biar kita bisa membedakan nanti untuk yang, tapi angkanya tetap kabupaten sama 1 gitu. Jadi intinya teman-teman harus paham dulu yang di sini aja nih. Kemudian nanti dari sini tahu sisa stok bulan ini berapa. Untuk masuk ke minggu kedua sisa stoknya berapa gitu. Kan ini diterima BMHP 8. Kemudian yang di SHK, misalkan nih, saya coba nanti kita hapus. Misalkan yang di SHK cuma 2. Ya, yang di SHK ini cuma 2. Kemudian yang diklaim BPJS 2. Berarti sisa stoknya kan masih ada 6 gitu. Nanti bisa masuk ke minggu berikutnya. Jadi tinggal 6 nih. Kalau belum ditambahin sama dinas, berarti ini lanjut terus. Gitu. Oke. Sambil jalan ya. Oke lah. Nanti karena pengisian ini harus paham dulu pengisiannya yang rekap. Bu mau bertanya. Ya, Bu. Punten. Jadi yang total persalinan itu termasuk Paraji juga dimasukkannya. Kalau dia di KN2, misalkan kan KN2 Bu, dia di KN Bu Titin, di KN2 terus dilakukan nanti ini ke depannya ya, karena kalau yang kemarin kan anggap aja yang dilakukan itu kan yang BPJS doang. Nah, kalau yang ke depan per 1 September itu kan siapapun bayi baru lahir kan? Gitu. Jadi nanti berarti tetap masuk di jumlah persalinan gitu. Oh iya, berarti ke depannya tidak memandang BPJS. Betul. Pasien yang oleh Paraji juga diperiksa SHK-nya. Jadi gitu. nanti kelihatan lagi di laporan ininya, Bu. Saya bisa ngelihat, oh yang diklaim BPJS ada 8. Oh yang di pasien umum yang dikerjakan sekian.
tapi ada persalinannya 49. Berarti banyak dong yang nggak di SHK. Nah gitu, nanti kita memberikan analisa. Oh Gitu iya, ya. Bu baik ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke. Jadi ini tadi sambil ngeliat-ngeliat. Oke, kebalik lagi ke Juli ya. Ini masih banyak banget yang Kadu Dampit. Kadu Dampit siapa ya? Sekarang siapa ya Kadu Dampit? Cisaat juga masih kosong, Dokter Imas. Bu Ice. Bulan Juli kosong nih, belum di-input. Juninya kosong nggak? Iya belum Bu, belum lagi di-input. Siap, di Antosan pokoknya mah. Ini mah kita, ini kan hari Rabu, besok itu kita Zoom sorenya dengan provinsi. Jadi bisa untuk masukkan ini. Jadi tolong nanti ya, masih ada waktu berarti Rabu, Kamis, jadi 2 hari lagi. Input ini harus selesai gitu ya Bu ya. Plus dengan yang by name, by address. Ya Bu. Ya. Jadi, punten. Jadi saya minta tolong Bu, di bawah ini kan ada PMB murni ya. Mangga kalau ada PMB murni di wilayah teman-teman, di rekan-rekan semua, tapi mereka meminta BMHP, tolong dituliskan di sini gitu. Dituliskan, kemudian klinik yang ada persalinan, meminta juga nanti BMHP, Udah selesai yang itu. harus ada dituliskan dan ada pengajuan. Gitu ya. Oke, kayaknya sama deh. Di situ, tapi kudu digabungin jeung mereka aja. Dokter Ratih ya. Dokter Ratih bukan. Oke, dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Yang hasil evaluasinya yang pertama berarti spreadsheet-nya tertumpuk karena kemudian kita ada perubahan spreadsheet yang tidak diketahui oleh rekan-rekan sehingga masih menggunakan spreadsheet yang lama ya. Kita coba akan melihat lagi, kita sharekan lagi yang terbarunya, kemudian mangga bisa diinput mulai Februari. Jadi teman-teman punya catatannya juga. Kemudian untuk Boleh. yang ya Dok. Yang tadi dikirim dari Izin bertanya. Ya, boleh. Jadi kan tadi gini Bu ya, kalau misalnya setelah SHK dikirim ke RSAS, nanti kan bakal ada pemberitahuan kalau misalnya emang positif bakal langsung ditelepon, tapi kalau misalnya nggak ada telepon itu kemungkinan negatif. Nah, untuk yang reject itu gimana? Apakah ada pemberitahuan atau enggak? Untuk pemberitahuannya itu seperti apa? Apakah laporan langsung gitu dari dinas? Apakah EcoHot atau di EcoHot ngecek apa seperti apa gitu? Baik, makasih Dok. Untuk yang kemarin kesepakatan, mereka akan mengirimkan semua hasil, termasuk yang reject setiap minggu sekarang. Cuman karena kemarin itu banyak sekali yang dikerjakan oleh karena mereka hanya punya admin itu ada 6 untuk mengerjakan, jadi membutuhkan waktu gitu Dok. Jadi tapi nanti kita akan berikan pada saat nanti nyampe ke Sukabumi, kami akan kirimkan. Nah, option yang kedua yang kemarin disampaikan itu akan membuat email. Karena ternyata ngirim sama ngeprint itu banyak sekali keluarannya. Mereka akan mencoba sistem yang kedua adalah by email. Jadi mereka akan mengemailkan hasilnya yang reject, yang ini ke kabupaten. Sehingga nanti kami yang akan melakukan rekap dan kita akan meminta juga misalkan rekapannya berbentuk seperti apa itu masih sedang dibahas dengan RSAS gitu Dok. Tapi yang kita sudah menerima beberapa reject yang sudah dibagikan juga oleh Teh Jenny ya, kalau nggak salah udah dibagiin. Teh Jen masih bergabung? Ya Bu, kan soalnya kan kalau misalnya kita tahu rejectnya di mana, bayi yang mana, otomatis kita juga tahu bidan mana yang banyak reject, mungkin bisa dievaluasi lagi gitu ke depannya. Makasih Dok. Terus, ini Bu kan tadi masalah ketersediaan BMHP ya. Kalau sebelumnya kan prioritas itu BPJS, kecuali kalau BPJS sedikit boleh ke umum. Berarti kalau misalnya dengan adanya bulan depan September, berarti sekarang mau BPJS atau umum diperiksa semua ya Bu? Iya Dok. Ini dikejar betul-betul ini. Makanya saya juga dengan rekan-rekan setiap nanti minggu kedua minta lagi ke provinsi. Jadi sebelum habis minggu ketiga dan 4, saya minta lagi bisi nanti kita kejar ke semua yang umum, ternyata BPJS-nya kurang, ya sama lagi nanti kasusnya kayak kemarin gitu ya.
Ya, soalnya jangan sampai gini, Bu. Kita misalnya punya persepsi semua pasien mau BPJS atau umum harus diperiksa, tiba-tiba nanti ada terkendala dari BMHP udah habis, ternyata ada BPJS yang belum diperiksa, otomatis kan bakal terhambat pengklaimannya, Bu. Itu. Ya, siap dok. Terus sama yang terakhir, Bu, ini kan untuk masalah pengambilan SHK itu kan kadang-kadang suka ada bingung di antara puskesmas sama rumah sakit tuh, Bu. Contoh misalnya pasien itu awalnya datang ke PONE dulu. Nah, PONE terus tiba-tiba karena ada sesuatu hal dia harus dibawa ke rumah sakit, lahir di rumah sakit, otomatis kan harusnya karena pengklaiman di rumah sakit, diperiksanya di rumah sakit ya, SHK-nya. Kalau misalnya di rumah sakit nggak diperiksa, apakah kita periksa atau enggak, Bu? Cuman nanti kan untuk pengklaiman juga itu tetap diperiksa di kita juga apa seperti apa. Seperti itu. Terus kalau misalnya dia lahirnya di kita dulu tapi bayinya langsung dibawa ke sana karena ada gawat dauratan, itu juga pengambilan SHK-nya di mana, di rumah sakit apa di puskesmas seperti itu. Nanti kan kalau tadi kan disampaikan harus antara BMHP yang datang antara bayi baru lahir, BMHP yang datang yang dipakai dan yang pengklaiman seperti apa katanya harus match. Jadi biar gak bingung gitu ke depannya, jadi nggak harus tanya lagi itu. Sama satu lagi, Mbak, tadi kan warna tintanya biasanya kan saya di sini hitam, emang merah ya, Mbak? Gimana dok? Sama satu lagi nih, gue agak bingung. Ini kan untuk di form itu kan sering kapital tuh emang warna tintanya warna merah ya, Mbak? Saya biasanya kalau di sini hitam sih. Dokter Rati ada nggak? Dokter Rati? Halo, Dokter Rati. Dokter Rati Kalau gabung yang nggak? udah berjalan kita menggunakan hitam, Bu. Jadi waktu itu kan warna merah di PPT itu saya pikir cuma contoh aja gitu. Jadi ya udah yang penting warna hitam, yang penting kapital gitu. Jadi untuk warna juga mungkin mau nanya ulang gitu biar Oke. kedepannya diperbaiki. Kemarin itu dok sebenarnya di PPT itu disampaikan memang betul ya, itu contoh awalnya bayi merah. Yang diperbolehkan itu biru ya sebenarnya, hitam dan biru. Nah, cuman kemarin akhirnya kita juga jadi evaluasi, ini sedang kita bahas juga dengan provinsi, karena adanya permainan di warnet nih. Jadi kalau di copy itu kan, jadi ternyata kalau di warnet hasilnya pada saat di Terawang itu kelihatan banget bahwa itu teh cetakan buatan dengan cetakan yang betul-betul tulisan gitu loh. Jadi ini sedang kita koordinasikan lagi ke provinsi, apakah tetap menggunakan hitam biru atau menggunakan merah gitu. Kalau merah pada saat masukkan ke mesinnya RSHS itu langsung kelihatan gitu. Makanya oke, untuk yang pewarnaan nanti sedang kita tunggu aja informasi dari RSHS, nanti saya share di grup dokter ya dok, untuk Iya siap, pewarnaan. Mbak. Ya, Ya, soalnya tadi kan lihat di kendala katanya warna betul. tinta masih warna-warni. Saya pikir Ya, udah dari awalnya emang harus merah gitu. ya, Takutnya saya siap. salah. Gak Ya. apa-apa dok. Ya ini juga sebenarnya muncul merah itu karena itu tadi ada manipulatif data itu. Pada saat hitam itu mudah sekali dibuat gitu. Makanya kita munculkan apakah akan perubahan lagi untuk pewarnaan. Tapi kita menunggu dulu hasil dari RSHS terkait itu. Nanti akan kita infokan ya dok. Kalau misalkan nanti RSHS udah Bu nggak apa-apa, berarti yang penting kita udah sosialisasi dan kembali lagi ke biru hitam, berarti ya biru hitam yang dipakai gitu ya. Tapi hurufnya dok, yang sekarang tuh banyak yang nggak bisa kebaca karena ada pakai hurufnya kecil-kecil. Padahal di situ jelas hurufnya kapital gitu ya. Kemudian satu lagi, banyak yang tidak menuliskan anggarannya. Jadi tidak di checklist APBN kah gitu, nggak ada. Jadi tolong nanti dibantu untuk cek pada saat mengirimkan sebelum dikirim ke kantor pos gitu ya. Ini Bu Ya, kan kalau misalnya format yang kemarin itu kan karena nggak ada tulisan APBN adanya APBD biasanya kan ditulisnya di lainnya ya. Iya betul. APBN ada Tapi yang dok. Lainnya itu ya, lain maksudnya klik. yang sebelumnya. Ya betul. Yang sebelum itu kan nggak ada. Nggak Nah, ada. untuk yang baru itu kan sebenarnya udah ada APBN, tapi Betul. mungkin ada beberapa bidang yang kebiasaan checklist lainnya itu sebenarnya gimana, Mbak? Nggak masalah. Berarti kita sosialisasi lagi ya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan nanti cetakan berikutnya sudah ada APBN, berarti checklistnya ke APBN gitu ya dok ya. Karena nanti kalau lainnya, kemarin mah lainnya nggak di checklist, APBN-nya nggak di checklist gitu. Jadi banyak sekali yang dilewat di itu tadi yang pengisian. satu lagi, Mbak, yang gimana yang masalah pengambilan itu SHK antara PKM sama rumah sakit.
Oh iya, tapi menindaklanjutin dulu dok. Berarti mulai hari ini siapapun yang mengambil SHK, nama yang tertuang di dalam kertas saring itu kan biasanya dokter ya. Nanti garis miring siapa yang melaksanakan ya, biar kita bisa evaluasi hasil rejectnya gitu. Bukannya itu, Bu. Misalnya pasien dilahirkannya di rumah sakit, sebelumnya ke puskesmas dulu, udah gitu dirajuk ke rumah sakit, lahir di rumah sakit, itu yang SHK misalnya nggak di SHK di rumah sakit, apakah di puskesmas di SHK Oh, atau bagaimana? iya. Atau misalnya lahir dulu di puskesmas, tapi karena gawat bayinya langsung dibawa ke rumah sakit, itu yang SHK di mana gitu, seperti itu. Karena itu kan berhubungan dengan pengklaiman sama jumlah BMHP yang datang dan lain-lain, itu kan harus match ya sama pengklaiman dan lain-lain. Iya dok, siap-siap. Jadi gini, saya tadi menyampaikan rekan-rekan mulai hari ini untuk SHK pengambilan sampel agar bisa terlihat nanti siapa yang reject, nama yang tertulis di kertas saring, garis miring pengambil. Itu ya, sepakat dulu ya. Halo? Sepakat dulu ya dok. Semua nih. Jadi nanti kan kasihan, nanti kan di situ namanya semua dokter ya. Kalau nggak salah di situ kan dokter aja, dokter Fitria. Nanti nggak tahu puskesmas Jampang Tengah siapa yang sering reject. Masa dokter Fitria kan gitu. Jadi dokter Fitria garis miring nama yang melaksanakan. Jadi nanti kalau toh kita ada UJT tinggal manggil yang nggak suka reject gitu. Ya. Itu yang Ada pertama. buku bantu, Bu. Saya kan nggak tahu buku bantunya. Jadi saya ngeceknya nanti pakai buku bantu dokter ya. Oke, yang kedua, tadi pertanyaan dokter terkait dengan siapa yang mengambil SHK. Kalau yang sekarang, berarti pada saat nanti berlaku per 1 September, yang lewat di puskesmas, yang lewat di rumah sakit, gitu ya dok. Dah. Jadi tidak ada lagi, nanti klaimannya ke sana, tapi semua bayi baru lahir itu yang jelas dikejar di KN2, itu untuk bisa dilakukan SHK, gitu. Dah, gitu dok. Ada lagi sebelum Baik, terima kasih, saya, Bu. ya terima kasih dok. Ada lagi kah? Bu E maksudnya yang tadi nyambung dokter bertanya, Ya. kalau lahir di rumah sakit kan awalnya jumlah persalinan kan hanya yang di lingkungan di puskesmas aja, yang rumah sakit kan tidak dimasukkan Ya, jumlah Bu. persalinan. Nggak apa-apa, nanti bisa Kalau kita yang lahir di tuliskan rumah hasilnya. Kalau yang di rumah sakit bayinya di SHK oleh kita terima aja Ya, sekarang. nanti Mulai berarti sekarang. kita butuh pencatatannya adalah pasiennya, berarti mungkin di situ nanti sheet-nya kita tambahkan, ada tambahan yang bersalin dari rumah sakit gitu ya. Oh iya, kan Jadi kemarin luar mah yang dari wilayah rumah atau sakit. luar wilayah ataupun rumah sakit Fasiankes lain, berarti kan gitu ya. Iya Bu E, berarti yang di Oke, rumah sakit siap. sekarang mah Saya catat diterima ya. untuk di SHK di puskesmas. Ya. Bu E mau nanya. Nanti yang per 1 September ya, Bu. Bu E mau nanya. Iya Bu E. Iya, Bu. Mangga. Yang ini ada kasus di Puskesmas Kuninwangi, bayi lahirnya di puskesmas tapi preterm 32 minggu, brojolan ya Bu E ya. Jadi pas lahir itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit sempat dirawat 10 hari. Terus meninggal, itu tidak sempat di SHK. Nah, itu pakai BPJS. Nah, sekarang itu gimana ya Bu E untuk status SHK-nya? Sekarang status BPJS-nya pending. Itu koordinasi sama BPJS saja. Teman-teman kan punya tim BPJS ya di puskesmas ya. Silakan koordinasi dengan BPJS, ada kontak Budayu ya. Itu bisa disampaikan gitu ya dok ya. Oke. Mangga, ada lagi? Bu E mau nanya. Dari mana? Jampang Tengah Bu E. Ya, Jampang Mangga, Tengah. Teh Fitri, mangga. Teh Fitri, tadi mah dokter Fitri mah dipanggil, sekarang dipanggil. Ya dok, mangga. Bu E barusan kata Bidko itu nanti suka di KN2 ya, berarti lebih dari 24 jam. Itu gimana lagi Bu E, kan jarak jauh gitu. Kalau sekarang kan kemarin kayak kesepakatan awal tuh kita membuat semuanya pulangnya 24 jam gitu. Kan di situnya 24 sampai 72 jam. Jadi nggak harus KN2 gitu ya Bu E ya?
24 sampai 72 jam. Yang paling bagus, yang paling efektif itu 24 sampai 72 jam, Dok. Artinya kalau puskesmas kemarin sudah memberlakukan, jangan dipulangin dulu karena nggak yakin akan kembali, itu sudah bagus, nggak apa-apa. Oke, siap Bu. Ya, malah jangan di loss lagi. Kenapa KN2? Karena masih ada jeda waktu di 72 jam tersebut gitu. Oh iya. Satu lagi Bu, mau nanya. Kalau misalnya kan kita itu sampel SHK habis diambil, dikirim tuh ya, misalnya kalau kita kan ke Cikembar lokusnya. Kalau misalnya itu menghemat SPJ gitu Bu, karena katanya kemarin teh biaya SPJ kita tuh habis. Jadi boleh nggak pakai yang kayak darurat kemarin dimasukin dulu ke freezer gitu Bu? Jadi misalnya direkap seminggu gitu Bu. Boleh nggak? Nanti pasiennya lebih dari 14 hari nggak? Enggak, maksudnya diambilnya 24 jam, tapi ke freezer gitu Bu. Jadi pasti di fridge itu ada yang harusnya misalnya hari ini diambil kan hari ini dianterin gitu ya Bu ya. Jadi jadinya seminggu gitu, misalnya hari ini diambil seminggu kemudian baru dianterin dan dimasukin ke freezer kayak waktu kemarin Lebaran gitu Bu. Bisa nggak kalau gitu? Soalnya tapi tetap dari mulai dia diambil tidak boleh lebih dari 14 hari, Dok. Oh iya. Kalau misalnya ya kan kalau misalnya dia lahir hari ini berarti kan 24 jamnya besok kan diambil. Tapi karena misalnya mau nunggu seminggu gitu, misalnya Jampang Tengah misalnya per hari Kamis misalnya gitu. Jadi dimasukin dulu ke freezer. Jadi pas nanti yang hari Kamis itu, jadi kita otomatis kan takutnya di situ tuh reject tuh kita pengambilan lebih dari 3 hari kan gitu, harus 3 hari RSHS kemarin. Nah jadi kita pakainya kalau di freezer dulu gitu boleh enggak? Soalnya kemarin tuh setiap nganterin kan otomatis pasti ada SPJ-nya. Nah kemarin teh kata Pak Kapus sudah Banyak habis. ya. Dananya katanya gitu gimana? Ya, boleh Dok. Yang penting pada saat dikirimkan ke RSHS itu tidak lebih dari 14 hari usia bayi pada saat pengambilan. Siap Bu. Bu satu lagi. Itu Bu spreadsheet tadi kan di situ Jampang Tengah itu total 49. Ya. Sedangkan kita itu kan jumlah persalinan itu total 133. Pemakaian juga Mas 133. Katanya kan ada spreadsheet yang baru, tapi kalau misalnya spreadsheet yang baru saya juga baru tahu, tapi kan harusnya berarti 0 ya kayak orang lain gitu tadi 0, tapi itu angkanya cuma sebagian-sebagian gitu, itu kenapa bisa gitu Bu terus itu kalau misalnya harus dibalikin ngetik lagi gitu Bu dari awal. Nggak usah diketik Dok, dipindahin aja yang by name address-nya, di copy, pindah gitu. Oh. Nggak usah diketik ulang, di copy, di download. Nanti di download dulu. Spreadsheet-nya dokter yang sudah diisi di download, ambil yang punyanya puskesmas, gitu ya. Nggak akan ngetik ulang, nggak akan ngetik ulang. Siap Bu kan yang kemarin spreadsheet-nya nggak by name by address, hanya by name, nggak pakai address. By name ya, by name terus ada TPK, isiannya apa aja? Nah, bayi, ibu dan bapak, terus pengambilan, pengantar, puskesmas mana, dokternya siapa, nomor telepon. Oke, ya. Nggak apa-apa Dok, isiannya nanti by name by address-nya ada di puskesmas. Oh, Sudah siap. di-share untuk itunya Bu, untuk spreadsheet yang baru yang by name by address sudah di-share di grup buku ya? Ya, siap. Nanti TPK dimasukin grup dokter biar bisa kirim juga di grup dokter. Siap Bu Oke. Siap. Iya. Bu, mau nanya lagi. Boleh Bu, ini kita masih ada waktu dah. Ya, sok, mangga. Ini terkait BHP yang sekarang. Kira-kira kapan ada lagi? Karena ke Bandungan udah banyak yang belum. Kemarin terakhir dapat berapa? Parung kuda terakhir dokter saya 50 berapa? Ini kan lahiran nambah lagi yang melahirkan. Kemarin 39 yang belum di SHK sisanya. Udah ngambil belum yang baru? Yang kemarin yang sudah dibagi itu, yang ke Cigunung. Udah 50. Terakhir kapan Bu? Seminggu yang lalu apa 10 hari yang lalu? Yang terakhir ke Cigunung khawatirnya itu, kemarin yang sudah disampaikan oleh Teh Jen itu udah ngambil belum yang terbarunya?
Udah kalau yang itu yang langsung ke Cigunung. Boleh nanti Terus kalau kan misalkan itu, gitu kita rekap lagi nanti. Sisanya kita masih oh iya, punya. Jadi insya Allah besok bisa dibantu rekap oleh rekan-rekan nih yang ada di Cigunung. Nanti eh, kebutuhannya berarti kita share lagi di grup. Silahkan nanti misalkan yang memang dirasa masih banyak ya udah nggak usah ngajuin dulu. Tapi kalau yang dirasa sudah hampir habis, silahkan nanti tuliskan di lokus kekurangannya di atau lokus. Iya, kebutuhan persalinan minggu ini gitunya. Nanti bisa kita coba inputkan gitu ya Bu ya. iya di list di grup ya Bu Ya, ya. siap-siap Mangga. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Bu, yang speed yang di lokus-lokus itu kan, itu tidak ada alamatnya emang. Ada nama bayinya ya Bu Ida ya? Ya, Ada nama bayinya ya? ada nama bayi sama ibu bapaknya saja. Ya. Itu nggak apa-apa, diisi itu aja. Ya, itu aja Bu Ida. Nanti alamatnya ada di teman-teman aja. Ya, makasih. Bisa salah. Mohon. Ada lagi? Bu mau nanya. Puskesmas Cibadak, Bu Cibadak, Teh Sulis. Teh Sulis. Ya, Teh Sulis. Ya. Di situ Teh Lela. Maaf. Teh Lela, halo. Nggak boleh berantem, Iya. ayo Teh Sulis dulu. Tetanggaan nggak boleh berantem. Gimana Teh Sulis? Gini Bu waktu kemarin itu ada yang dari rumah sakit dan kebetulan ada juga yang di SHK. Cuman kebetulan posisinya itu kan di SHK-nya hari Jumat. Nah, kebetulan saya waktu itu memang lagi konsul ke Bandung ya. Jadi yang ngambil SHK-nya benar Dokter Hilwa. Cuman pada saat hari Sabtu harusnya kan kita nganter BHP-nya, apa sampelnya yang udah diambil kan harusnya langsung diambil kan, kita pick up kan di hari Sabtu ada, karena hari Minggu nggak ada, nanti baru hari Senin. Nah, sedangkan kalau udah diambil sampel kan tidak boleh lebih dari 24 jam ya kemarin itu. Gimana? Kalau mau tidak boleh kalau lebih yang dari 24 jam di luar tanpa di freezer. Tidak boleh Kalau yang lebih udah dari 24 jam tanpa di freezer. Yang kalau yang udah diambil sampelnya itu kan harus secepatnya kan di pick up, diantar gitu. Kalau tidak langsung diantar kan harusnya dimasukin ke freezer. Tadi gampang. Terus? Nah, kebetulan teman-teman itu, karena kan kita udah tahu nih, oh ya ada yang diambil sampel nih hari Jumat. Nah, hari Sabtu kan ada yang piket, cuman biasanya kan saya ya mungkin karena kelalaian saya juga nggak ngingetin gitu. Terus teman-teman juga lupa inget-inget posisi di hari Senin gitu. Jadi ini tuh mohon maaf, ini masuknya ke BHP-nya rusak atau gimana ya. Jadi sama saya juga nggak berani dikirim karena dari tanggalnya udah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, gitu. Jadi gimana? Itu masih ada kertas saringnya masih ada di saya gitu. Ada Itu hampir sama Dokter Fit tadi nanyanya berarti ya. Cuman kalau itu kan dimasukinnya ke freezer, jadi kalau ini aman. enggak ya, ini diangin-anginkan saja. Diangin-anginin terus gitu. Saya ingatnya pas hari Senin saya ke puskesmas, astagfirullahaladzim, innalillahi, kata saya, ini kenapa masih di sini, kenapa belum dikirim, kata saya gitu. Sedangkan itu posisinya udah 3 hari dari pengambilan sampelnya. Jadi mohon maaf. Gini aja, itu usia bayi belum ada 14 hari. Itu mah udah. Nah, itu kan akhirnya reject kan. Kalau toh dikirimkan juga reject. Kalau misalkan masih usianya rentangnya masih di di antara 24 sampai 14 hari, nyampe RSAS itu mah masih bisa dikerjakan oleh orang RSAS. Tapi kalau usianya rentangnya udah lebih dari 14 hari langsung dibuang. Masuk kategori reject gitu. Iya, nah kemarin itu kan kita saya tahunya masih yang dari 24 sampai 72 jam. Saya juga baru tahu sekarang ini sampai 14 hari ternyata kan bisa gitu. Jadi itu kan udah lebih dari 72 jam kalau misalnya di hari Senin pas kita tahu gitu. Jadi ini masih cuman intern aja, makanya ini saya mohon maaf ada yang reject dari Puskesmas Cibadak gitu. Berarti itu tidak dilaporkan, tidak dikirim ya. Berarti itu harus di-input di sampel terbuang ya.
Oh, gitu. Siap. Makanya ini takutnya nanti ada miss, pasti ada Iya, dosa pasti ini. ada gap nanti ya yang dilaporkan sama ini mah udah pengakuan dosa dulu sebelum dicari. Iya, makanya saya biarinlah saya itu mengaku berdosa ini ya. Oke, siap, paham saya. Ya, Teh Sulis, nggak apa-apa, nanti kita saling ini dulu ya. Berarti itu masuk sampel terbuang. Kalau toh dikirimkan, sayang banget itu pasti cuma dibaca doang, langsung ditaruh di tempat sampah, Teh, dimasukkan ke kotak sampah yang akan dikirim ke kabupaten, maksudnya gitu. Jadi bahasanya dari RRSAS begitu. Ya, nggak, terus ikut menambahkan kemarin kebetulan saya ada yang lahir di puskesmas, kemudian hari ke 6 jam setelah postpartum ternyata dia ada problem feeding, akhirnya kan dirujuk ke rumah sakit. Nah, dirawat di rumah sakit, sedangkan dia kan belum SHK-nya karena baru 6 jam kita udah rujukan, sedangkan SHK kan KN2 ya, biasanya di hari kedua kita 48 jam. Jadi kemarin itu kami minta izin kepada dan Mia yang di Peri, Mia gimana? Ini bayinya belum di SHK, mau di SHK di rumah sakit apa di puskesmas? Akhirnya ya udah ku teteh we ka dieu we gitu. Jadi we saya janjian sama Bu Mia. Jadi untuk SHK itu kemarin dari pihak rumah sakit masih bidan dari puskesmas yang buat ngambil SHK-nya, tapi di sana juga dipersilahkan gitu. Itu Ya. aja, Dok. Bu, ya. Ya, makasih Teh Sulis yang sudah berbagi, karena untuk yang kemarin ini Beta Medica sudah latihan, Primaya sudah latihan, Hermina sudah latihan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya teman-teman di rumah sakit sudah bisa ya untuk bisa melaksanakan SHK. Tinggal karena mereka belum mengamprah nih BMHP-nya, berarti pasti akan nanti ke puskesmas. Ya. Tapi kalau nanti sudah di bulan Juli kami berikan sesuai dengan estimasi persalinan di rumah sakit, berarti nanti yang pokoknya jangan difikirkan yang ke rumah sakit pasti dilakukan SHK oleh rumah sakit gitu ya. Siap. Oke, makasih. Teh Lela ada lagi? Iya Bu makasih. Ini mau tanya, kan untuk yang taksiran persalinan ya Bu ya, itu kan di kita tuh ada satu yang PMB murni. Itu untuk biar kadang dari PMB murni itu kan sasaran yang melahirkan tuh ada dari dalam wilayah Cicantayan, ada yang dari luar wilayah Cicantayan. Maksudnya gini mau ditanyakan, apakah untuk taksiran partus yang di PMB murni itu dipisah aja antara yang dalam wilayah Cicantayan karena takutnya jadi double sama bidan desanya terlaporkan gitu. Apakah khusus kalau yang untuk PMB murni itu yang ada di luar wilayah Cicantayan untuk taksiran persalinannya? Karena ini jujur kita yang untuk Cicantayan itu kan yang satu PMB murni belum kita pisah, masih di satu laporkan dengan tidak termasuk PMB lah, tapi ada salah satu yang memang PMB murni gitu. Itu Bu pertanyaannya. Jadi takutnya kalau misalnya dia mengklaim misalnya taksiran partusnya 20 gitu. Ternyata kan ada yang orang Cicantayannya dari dalam wilayah Cicantayan 10 orang, takutnya nanti terlalu membengkak dari taksiran partus yang ada di Cicantayan gitu Bu. Itu aja sih. Oke, Teh Lela, yang jelas gini, untuk di pelaporan itu yang dipilah di luar Fasiankes itu adalah klinik dan PMB. Klinik dan PMB murni ya. Jadi kalau toh yang masih di bawah puskesmas itu berarti masuk di laporan puskesmas. Nah, bagi yang lahir di luar wilayah sebenarnya kalau berlaku nanti September memang BMHP-nya dipenuhi kan sebenarnya tidak masalah ya. Jadi tetap aja, jadi nggak apa-apa nanti tetap aja kalau angka di total itu angka kabupaten, nggak apa-apa nanti di pelaporannya gitu. Tapi yang sekarang mah teman-teman sesuaikan aja dulu BMHP yang diterima berapa, yang dilaksanakan SHK berapa, yang lahir di situ berapa, itu udah kelihatan kebaca kok nanti. Pasien umum berapa, pasien ini berapa gitu ya. Oh iya. Siap. Jadi maksudnya jadi kan kita minta ya taksiran lahir ke PMB murni itu tetap sesuai dengan yang ada di PMB-nya, taksiran lahirnya. Gitu betul. Ya, siap. Makasih Bu ya. Cuman saya juga titipkan lagi Bu, PMB tidak akan diberikan langsung brek sama jumlah ya, karena kalau diberikan langsung khawatirnya nggak dipakai juga nanti untuk kita kajian. Jadi berikan juga
Kalau masih di wilayah ibu-ibu kan nggak jauh ya. Berikan aja Ya. misalkan minggu ini 10. Kalau memang taksirannya banyak, kalau misalkan taksirannya sedikit 10 cukup ya sudah taruh di situ sekian gitu aja. Ya, siap Bu Yang di makasih. wilayahnya harus bisa membagi gitu maksudnya. Karena ada klinik, ada PMB, ada rumah sakit nanti yang harus dinaungi oleh rekan-rekan gitu ya. Ya, Baik. sip. Mungkin Yuk. satu lagi, mungkin ada pertanyaan sebelum ini Tevika sudah ketemu tadi? Angkanya Teseda juga udah ketemu? Yang saya Bu minta sheet izin tadi. bertanya. Bu Tadi izin bertanya. iya, dari mana? Dari Dokter mana? Cindy Bu dari Sukalarang. Oh, Dokter Cindy, boleh Dok, mangga. Tadi teh saya nggak dengar Bu kalau misalnya yang dari bidan-bidan praktek setempat atau klinik setempat berarti nanti hasil SHK-nya langsung dikirim ke lokus 1 atau kirim ke puskesmas dulu Bu Itu teknik ya Dok, teknik. Jadi kalau Mm-mm. teknik, saya minta tolong juga untuk rekan-rekan ini sama dengan yang contoh Puskesmas Jampang Kulon dengan Rumah Sakit Jampang Kulon. Kalau misalkan teknik itu sebenarnya kita saling bantu. Kesepakatan saja dengan mereka, asalkan mereka tahu bahwa jadwal pengiriman itu adalah hari Senin, misalkan Senin, Rabu, Jumat. Nah, gitu ya, misalkan sudah tahu, kemudian harus dikirimkan sebelum jam sekian. Kalau toh nanti masuk ke puskesmas, mangga tinggal di packing aja dijadikan satu, gitu ya, ya Dok ya. Dikirim bareng ke dititip ke lokus 1 gitu. Tapi tetap saja nanti wilayah 1 ke lokus 1, wilayah ini ke lokusnya sesuai gitu. Rumah sakit Beta Medica akan ke puskesmas di saat. Nah, seperti itu. Oke Bu makasih. Makasih kembali Dokter Cindy. Ada lagi kah? Tadi yang Sukalarang tidak ada masalah Dok, penginputan? Dok Wit, Bu. Aman. Dokter Wit terakhir nih ya. Ya. Tadi udah Teh Lela padahal. Jangan minta BMHP banyak-banyak ya. Gue mau nanya, Ya Dok, maaf gimana? ya. Kan kayak kasus saya gitu, kalau saya praktek mandiri dan kerjasama sama BPJS, dan saya punya bidan jejaring. Terus itunya apa? Si bahannya gimana Bu? Boleh minta ke Nah, puskesmas atau gimana? Solusinya Bu? Kalau Dokter Wit itu punya klinik, ya, jadi nanti dokter ngisi yang paling bawah tadi Dok. Jadi puskesmas diisi juga sebagai penanggung jawabnya dokter. Nanti di klinik dokter dimunculkan di bawah. Nanti kita berikan. Misalkan dokter estimasinya yang diminta ada 15. Berarti pada saat nanti Cicantayan ngambil, saya bisa nitipin nanti untuk klinik ini sekian, gitu. Oke, siap. Jadi kalau nanti dokter nggak ngisi nama kliniknya, berapa jumlahnya, ya nggak akan kita berikan. Jadi gitu Dok ya. Makasih Bu. Oke, nanti jangan berantem sama Teh Lela ya, itu isiannya. Enggak berantem. Oke. Siap. Ada lagi? Satu lagi nih, Mbak, terakhir ya. Itu terakhir, baik. Terima kasih ini sudah insya Allah ini teman-teman saya yakin sudah paham terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Dan pesan pentingnya terkait dengan pemeriksaan BPK yang akan dilaksanakan di akhir tahun ya, itu tuh uji petik sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu apakah uji petiknya akan ke Sukabumi atau tidak. Tapi minimal teman-teman sebagai penanggung jawab SHK, tolong itu laporannya betul-betul dikelola dengan baik, dan kami pun juga di tingkat dinas pun akan mencoba nanti mencari miss-nya di mana. Khawatir kami itu banyak yang sebenarnya masih sisa gitu ya, dan itu ngumpul dan tetap ngambil setiap bulan gitu. Sedangkan teman yang lain membutuhkan, ternyata yang di sini masih belum terpakai gitu ya. Jadi banyak sekali yang ingin kita evaluasi, minta masukan juga dari dokter-dokter semua. Kita menerima masukan-masukannya untuk semoga ini tidak terjadi lagi ada yang manipulasi data ya. Itu benar-benar pukulan yang luar biasa pada saat kita menemukan hal itu terjadi di Kabupaten Sukabumi dan kita dijadikan contoh oleh pusat gitu ya pada saat pertemuan. Dan memang saya akan melaporkan ini juga kepada pimpinan, akan dilakukan nanti pembinaan secara mandiri kepada yang bersangkutan ya, termasuk mungkin, dan saya harapannya sebenarnya hal itu tidak terjadi juga di 58 puskesmas gitu ya. Jadi semoga itu tidak menjadi solusi teman-teman
agar cair BPJS-nya sehingga melakukan manipulasi data. Baik, dokter dan teman-teman Bitko, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Kabit masih ada nggak ya? Teh Pika? Udah nggak ada, Bu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi sesuai yang sudah kita sampaikan, kita akan Zoom setiap hari Kamis ya, minimal 1 jam, tapi disertai dengan penginputan mingguan. Jadi yang harus kita kirimkan ke tools untuk Kementerian Kesehatan. Jadi nanti mohon waktunya, berarti saya anggap Kamis ini berarti sudah diwakili untuk hari ini, tinggal ngelengkapi dulu yang tadi yang belum yang spreadsheet, dan yang ternyata tidak tahu ada spreadsheet baru, nanti akan kita share untuk spreadsheet-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan atas waktunya. Saya tutup di sini sekalian. Teh panitia ya, Teh panitia. Karena Teh panitia masih ada ngumpul sepertinya di Cigunung. Kami dari panitia, dari tim pelayanan kesehatan ibu anak, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup. Teh Pika, masih di sana? Oke, baik. Silakan, boleh live Bapak Ibu. Siap, Bu. Dadah, Bu. Makasih, Bu Lulu. Ya.